kita udah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di kesempatan yang saat ini sekarang kita lagi bersedih ya teman-teman, lagi sedang berduka mengingat sikon negara yang kita cintai ini lagi kurang kondusif dikarenakan adanya pergerakan dari adik-adik kita, anak-anak kita mahasiswa yang mencoba untuk menyalurkan aspirasi mereka dengan melakukan aksi demonstrasi ya. Semoga aja sikon ini segera pulih, keadaan Indonesia kita segera pulih, anak-anak kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Begitu juga aparat yang kita cintai, mereka menjalankan tugas dengan amanah, tidak terjadi sesuatu yang semakin kredit. Karena hal ini ya juga bagian daripada demokrasi ya, adanya kemudian adanya situasi yang mungkin menurut kita lagi mencengangkan ya di beberapa titik kota di provinsi, beberapa provinsi. Kita doakan kiranya Allah kemudian kembali memulihkan negara yang kita cintai ini, dan masing-masing kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia menyadari fungsi dan tugas kita masing-masing. Sahabat-sahabat yang mungkin perlu untuk membenahi diri, perlu untuk introspeksi diri, ya segeralah kemudian untuk introspeksi diri dan menjadi yang lebih baik. Begitu juga anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kembali kepada prinsip utama, bagaimana bisa menjadikan negara yang kita cintai ini menjadi satu negara yang damai sejahtera. Jangan biarkan aksi-aksi anak-anak ini, aksi-aksi kalian itu ditumpangi oleh orang-orang yang memiliki kemudian misi tertentu untuk pribadi ataupun golongan. Ya, harapan kita mudah-mudahan segera pulih ya, dan pemerintah segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi semua pihak, khususnya untuk kita rakyat Indonesia. Kita jadikan ini sebagai ujian untuk menjadikan negara kita ini semakin dewasa di usia yang 80 tahun ini. Ya, aparat kita kan
dan mengedepankan pengayoman terhadap masyarakat. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh anak-anak kita mahasiswa itu bisa segera terkabulkan, dan juga apa yang diinginkan oleh aparatur negara juga bisa berjalan terlaksana dengan baik. Yang pada intinya kembali damai, kembali tentram, sahabat-sahabat yang diberikan amanah kemudian untuk duduk ya di DPR agar kembali kepada niatan awal, menjadi benar-benar wakil rakyat. Ya, suara rakyat ada di bawah, benar-betul dibawa ke atas untuk disampaikan kepada yang bisa memberikan keputusan dalam setiap masalah yang ada di lapangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Saya kira begitu, teman-teman. Sekali lagi kita doakan, kita berharap Indonesia kembali damai seperti semula, seperti biasanya, seperti hari-hari sebelumnya, dan kisru ini segera berhenti, semua kembali kepada tupoksi masing-masing. Dan kita juga sebagai apologet yang bertugas untuk mencerahkan anak bangsa juga mengambil bagian untuk bagaimana mengulas agar negara yang kita cintai ini bisa merajut persaudaraan antar agama tanpa saling sikut satu sama lain, karena telah mendudukkan kodrat agama dan kepercayaan masing-masing. Nggak ada lagi yang ke-Islam-Islaman, tak ada lagi yang nyamar-nyamar, pura-pura muslim padahal bukan muslim, pura-pura ustadz padahal bukan ustadz. Ya, jangan lagi ada kayak gitu, karena itu juga akan membuat perpecahan. Tampillah sebagaimana agamamu, jangan masuk ke dalam ranah agama lain. Dan gitu ya. Dan juga kepada salah satu anak-anak saya, mudah-mudahan segera ada kabarnya beliau pamit dari API untuk kemudian meliput pergerakan sahabat-sahabat pergerakan, entah itu dari PM11 atau HMI. Beliau ikut aksi kemarin, sampai hari ini belum ada kabar, nomor HP nggak aktif. Tapi alhamdulillah tim kita sudah bergerak insya Allah malam ini untuk mencari tahu di mana beliau berada. Ya, mohon doa teman-teman, salah satu penggiat apologet kita, karena beliau memang masih merupakan salah satu aktivis, ikut kemarin, ambil bagian dalam gerakan menyampaikan aspirasi ya di kantor, salah satu kantor DPR. Tapi tiba-tiba sampai hari ini kabarnya belum nggak ada. Jangan sampai terjadi seperti kasus 98. Beberapa teman saya menjadi siluman, sampai hari ini belum ketahuan kabarnya. Alhamdulillah untung Bang Suma waktu itu masih ada Sungai Pampang yang menjadi saksi. Sungai Pampang tempatnya Bang Suma ngumpet. Waktu itu cerita-cerita 98 itu ya seram-seram, lucu sih bagi kita yang sudah berumur. Bagi Bang Suma yang sudah 40-an, ingat masa-masa mahasiswa itu kadang geli juga membayangkan betapa semangatnya waktu itu ya. Oke saudara, kembali kita membahas tema. Apakah tema ini atau kita ganti tema yang lain? Saya serahkan kepada teman-teman. Ya, kembali kita undang saudari kita non-muslim untuk kita berdiskusi. Naik, buka kamera ya teman-teman. Ganti tema atau kita
tema ini aja. Siapa pengikut penyesat? Oh, ini aja, oke. Ada yang bilang ganti, ada yang bilang ini aja. Nanti kita kembangkan, teman-teman. Yang minta permintaan tadi naik, buka kamera, kita diskusi ringan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Saudara Andra. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Muslim Bang Zuma, pengikut setia semenjak tahu. Mohon maaf Zuma, turunin aja. Oh, siap. Baik Bang, baik. Halo, selamat malam Saudara Dekensor. Halo. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepencet. Oh, iya. Siap. Makasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Silakan saudara-saudara non-muslim minta permintaan, kita dialog pelan-pelan daripada saudara-saudara keluar malam di luar lagi tidak baik-baik saja, mending diskusi di sini aja pelan-pelan tapi diskusinya menggunakan akal, menggunakan data. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang. Halo. Selamat malam Saudara Marmin. Apa kabar? Halo Saudara Marmin. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Saudara Ami. Maaf
abang salah pencet. Oh iya, makasih. Kena pencet, turunkan. Iya. Selamat malam Bu Asi. Bu Asi, apa kabar? Bu Asi, selamat malam. Halo. Selamat malam Bu Roslin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Roslin dari Gorontalo. Oh, Sulawesi juga. Iya, gimana kabarnya? Kondisi Gorontalo aman? Alhamdulillah aman Bang Juma. Saya hanya titip pesan dari ayah saya. Ayah saya itu penggemar dari Bang Juma. Beliau siap. nonton itu sampai jam 2. Kadang saya bilang jangan nonton sampai tengah malam, soalnya bapaknya udah umur 79 tahun. Beliau paling suka nonton Bang Juma lagi live. Mungkin sekarang nonton. Iya, alhamdulillah Ibu. Salam balik sama Bapak ya. Salam Ya, dari Bang Suma bilang. Ya, diturunin Makasih aja Bu Bang. Roslin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman sekalian yang mau berdiskusi. Materi ini kenapa sangat penting, karena kami tahu di dalam agama Kristen itu ada yang disebut amanat agung, yaitu perintah atau misi yang dibawa untuk menyebarkan agama Kristen, menjadikan seluruh bangsa termasuk kami umat Islam yang ada di negara yang kita cintai ini menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai murid dari sembahan saudara-saudara Kristen yang keluar dari kubur pada hari ketiga atau bangkit dari kubur pada hari ketiga. Tentunya kami sebagai seorang Muslim yang lebih dulu belajar Al-Quran, yang paham bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukanlah makhluk, bukan manusia, akan membantah dan akan menolak ketika ada ajakan-ajakan seperti amanat agung tersebut. Hanya saja dari pihak saudara itu tidak kehilangan cara gelap katanya ya. Di YouTube ada yang mengatakan gelap. Menurut saudara-saudara, noise juga, putus-putus juga. Ya, ini sudah berapa kali dari tadi siang Komal ini jatuh. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai gitu. Yang tadinya sebelum pakai akun ini kan setiap kena tombak gak bisa lagi, harus banding beberapa hari kemudian, bahkan kadang sampai 2 pekan. Tapi kali ini begitu dia rungkat, saya naikkan, itu bisa live. Ada pemberitaan lanjutkan live atau gimana gitu teman-teman. Jadi sangat bersyukur. Malam. Kak, kenapa itu termasuk? Astaga, mana ada mama lucu? Halo.
Kenapa dia? Gak pernah lihat orang jelek kayaknya. Silakan saudara-saudara. Ini pada asik kayaknya. Teman-teman non-muslim pada asik menyaksikan aksi yang ada. Melakukan aksi yang ada di beberapa provinsi yang lagi live juga di Komal-Komal ya teman-teman. Komal melivekan. Tapi yang lucu tadi tuh dia ingin ada yang menyampaikan CCTV-nya sudah dipadamkan katanya. Ya sama aja kan. Padamkan CCTV tapi dia live dan menyorot wajah-wajah orang-orang yang ada di sana. Itu agak unik. Dengan bangganya mengatakan CCTV udah dipadamkan. Jangan khawatir kata dia. Ya sama aja pun. Justru kamu sorot orang-orang yang ada di sana tanpa menggunakan penutup wajah. Iya harusnya sih demo dihentikan gitu ya. Yang penting pemerintah sanggup untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Insya Allah pemerintah kita bisa. Resip ini insya Allah bisa. Saya yakin. Bisa. Ya teman-teman. Di tap-tap layarnya supaya bisa sampai kepada teman-teman pendeta supaya bisa kita dialog. Halo, selamat malam Ibu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tap-tap screen tadi. Oh iya. Ibu di Malaysia? Iya. Oke, salam sama keluarga ya Bu ya. Iya, terima kasih adik Zuma. Makasih Bunda Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah tuh lihat sahabat kita di Malaysia aja tap-tap layar. Yuk sahabat juga yuk. Iya betul, ya kata Kak Afif. Mereka memang sudah mulai menghitung nih bahaya ini kalau dibiarkan. Apologet Islam ini terlalu tajam kajiannya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Naik, naik, lalu turun. Naik, naik, turun. Minta naik, lalu kabur. Karena tidak pede. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia ni suka dengar kisah Abang Zuma ni, debat Abang Zuma ni. Saya Iya, Bang. doakan semoga terus sukses lah. Amin. 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 Saya pernah takut lah dengan apa yang Abang Zuma sama ni. Saya rajin tengok. Saya dekat Singapura ni Abang Zuma, tengok kerja. Tengok Siap. Makasih abangku. terima kasih Abang Zuma. Teruskan Terima kasih. berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tap-tap layarnya bang, kirim ke teman-teman non muslim yang ada di Malaysia biar naik sini. InsyaAllah, saya lagi juga kosi. Saya pun suruh kawan-kawan saya tengok semua kan perjuangan Ya. perjuangan Bang Zuma untuk agama Okey. Okey, baik. Makasih ya bang Terima kasih ya. Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Simbo. Halo, selamat malam teman-teman yang lain. Saudara Ramli, Long Rizky, Piye kabare? Waalaikumsalam Bang Suma. Sore Bang Suma.
Iya Pak. Oh siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Jangan ikut-ikutan gerakan di luar Bang. Saya mau tanya nih Bang. Siap. Itu di Al-Quran kenapa ada kata kami? Itu gimana maksudnya Bang? Saya bingung di situ Bang. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Saya Muslim Bang. Muslim? Ya. Sebenarnya saya sering nonton video Abang, video di TikTok, di YouTube. Iya. Menjelaskan tentang Islam. Terus? Nah, saya bingung tuh di Al-Quran itu kan ada terjemahan kami gitu. Maksudnya gimana itu? Kami itu kan banyak ya. Saya mau penjelasan dari Abang tuh. Kalau saya mengatakan kami itu harus banyak ya Bang ya? Ya, kan maksudnya Tuhan kan satu. Jadi di terjemahan Al-Quran tuh ada kata kami, itu saya bingung tuh. Iya. Jadi gini, kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami, itu karena Allah kemudian mengagungkan dirinya. Sama seperti ketika saya berbicara kepada seseorang, kalau saya menggunakan kata kami, itu berarti memberikan informasi kepada sang yang mendengarkan ucapan saya itu bahwa saya itu memiliki kuasa gitu loh. Kami itu cenderung saya itu punya kuasa, saya punya kemudian wewenang yang besar ya untuk menyatakan sesuatu yang saya ucapkan itu dengan kata kami. Contoh misalnya ketika saya pimpin briefing pagi di kantor, saya menggunakan kata kami karena kami itu lebih hormat daripada kata saya. Kalau saya itu cakupannya kecil, tapi kalau mengatakan kata kami itu cakupannya besar, menampakkan, mencerminkan sesuatu kekuasaan yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menginformasikan tentang kebesarannya, kemuliaannya, atau memberikan titah perintah, kadang Allah menggunakan kata kami, ya. Karena bahasa Indonesia itu tidak memiliki padanan kata dengan bahasa Arab yang sama, maka kita orang Indonesia diajarkan hanya mengerti tentang kata kami, padahal itu merujuk kepada kemahatunggalan Allah itu sendiri. Contoh misalnya ketika Allah menggunakan kata di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Jadi Allah menerangkan kami mengutus seorang rasul atau seorang belum engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Nah, ketika berbicara mengenai penyembahan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan agar mereka menyembah kami. Senantiasa selalu mengatakan aku, agar mereka menyembah aku. Maka sembahlah aku, fa'buduni. Jadi sembahlah aku, kata Allah. Tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Seperti itu Bang. Iya. Nah, itu saja yang saya ingin tanyakan dari kemarin-kemarin itu Bang. Saya bukan ragu sih, karena saya tahu pun Islam itu benar. Cuman saya bingung di situ aja. Di ayat itu ada arti kami gitu. Sekarang saya sudah mendengarkan penjelasannya. Siap. Terima kasih lah Bang Juma ya. Baik. Semoga sehat-sehat terus selalu. Amin. Diberkahin semua kegiatannya. Amin. TikTok ini. Amin. Dipanjangkan umurnya. Saya turun Bang Juma ya. Terima kasih Bang Juma. Iya, makasih Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana turunnya nih, gimana nih? Jadi teman-teman sekalian, orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad SAW mengajak mereka mengenal Allah,
itu kajian-kajian tauhid mengesahkan Allah kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad tanamkan kepada mereka. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Allah itu ahad, Allah itu ahad, Allah itu ahad. Tinggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kalian. Tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhanan kalian, sembahan-sembahan kalian. Kata Nabi, karena Tuhan itu cuma satu, bukan banyak seperti berhala-berhala kalian itu. Nah, di situ Rasulullah Muhammad SAW mengajak mereka, orang-orang Arab yang punya bahasa nih, bukan bahasa Indonesia, yang punya bahasa, dan di situ ada makna kata kami, tetapi mereka nggak protes. Loh, kamu ngajak kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, tapi kok kamu menyuruh kita menyembah kepada Tuhan yang banyak? Buktinya, kamu mengatakan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Kamu mengajak kami menyembah kepada Tuhanmu yang juga menggunakan kata banyak. Kami, berarti Tuhanmu juga kami. Tuhanmu juga banyak dong. Kok kami harus meninggalkan Tuhan yang banyak menuju kepada Tuhan yang banyak? Katanya satu. Ada nggak yang protes seperti itu? Nggak ada. Kenapa bisa? Karena rasa bahasa kami dengan rasa bahasa nahnu itu tidak sama. Orang Indonesia memaknai kami jamak, tapi orang Arab bisa memaknai kata nahnu tunggal. Nah, itulah kemudian perbedaan bahasa. Jadi kalau ada orang memaknai bahasa Quran dengan memaknai rasa bahasa Indonesia, ya itu sama seperti Edis berarti. Sama seperti saudara-saudara kita non-muslim berarti. Sedangkan bahasa Quran itu bukan bahasa Indonesia. Maka tidak bisa dimaknai secara serampangan dengan makna rasa bahasa Indonesia. Tidak boleh. Seperti rahim, bahasa Indonesia rahim. Rahim itu kan kandungan, ya, tempat kemudian bayi di dalam perut seorang wanita. Itu rahim. Tapi ternyata kalau rahim dalam Al-Quran itu, ya, kasih sayang. Jadi tidak bisa dimaknai rasa bahasa Indonesia terhadap kata yang ada di dalam Al-Quran tanpa ada ilmu. Jadi orang Arab itu nggak pernah protes, loh kok katanya satu, kok diajak kami menyembah kepada Tuhan yang berkata kami. Enggak. Orang-orang Arab mengerti kami itu tunggal. Kadang tunggal, kadang jamak, tergantung konteks. Begitu teman-teman sekalian. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Saudara Alvin. Selamat malam, Bang. Ya, dari Katolik Protestan? Saya mualaf dari Sabah, Malaysia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah berapa lama mualafnya Bang ini? Sudah 3 tahun, Bang. 3 tahun. Sebelumnya dari agama apa? Ya, tiada agama, pagan. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah mualaf udah Islam berarti. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bang ya. Ya, Bang. Saya selalu ikut live Abang. Alhamdulillah, makasih. Ada musik Bang. Oke, kita ajak yang non muslim ya Bang ya, biar kita bisa diskusi Bang. Makasih Bang Alvin. Salam saya, kenal. Bang. Makasih saudaraku, tetap istiqomah, amin. Saudara Nonik, selamat malam.
Malam bang, Nonik. salah pencet bang. Oh iya, makasih. Salam kenal ya. Salam kenal. Halo saudara, adik dari mana ini? Adik yang hilang. Saudara Muhaimin. Selamat malam. Selamat malam, saudara Adik dan Muhaimin. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kepencet mungkin Bang Sumaya. Maaf Iya, Bang. Ini saya Siap. ada di Malaysia. Oh siap. Teruskan perjuangan Islam. Baik. Makasih Bang, makasih. Ya, saudara. Makasih ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kelihatannya ada pembatasan TikTok deh. Kenapa rata-rata yang naik ini dari luar Indonesia? Kelihatannya ada gangguan atau ada kesengajaan supaya pembatasan terhadap tayangan TikTok agar tidak berseliweran di komal-komal HP Anda semua. Kelihatannya segitu. Karena rata-rata yang naik saudara-saudara kita dari luar. Dan juga di YouTube itu lagi mengeluh. Katanya nggak nampak yang di TikTok itu. Benar nggak saudara yang di TikTok? Benar nggak? Saudara yang di YouTube, sorry. Yang di YouTube. Yang di YouTube gimana? Oh, live di TikTok itu di blok. Gitu. TikTok nggak ada live. Oh ya? Tak nampak. Ini menurut teman-teman tak ada live di TikTok katanya. Kok bisa ya? Apa betul sangkaan kita? Nggak nampak kata abang kita nih. Hampir yang di TikTok semua mengatakan tidak ada. Di YouTube tak ada yang live di TikTok kata mereka. Kata sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube. Saudara kita mencari, saudara Ramuan Kubro cari live-nya Bang Suma, katanya di TikTok nggak nampak oleh mereka. Gimana dong? Ayo dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana dek? Sepertinya ini Gurunda, apa namanya? Gangguan. Bukan gangguan Gurunda. Sepertinya dibatasin dan juga tiba-tiba ada yang tiba-tiba rungkat Gurunda. Ya. Kata kawan kita di YouTube tak ada satupun yang nampak live katanya. Oh gitu. Keren berarti. Iya. Jadi tak ada yang nampak live di TikTok. Oh, sepanik itu ya Gurunda. Biasa itu terjadi. Informasi tersebar luas di TikTok soalnya Gurunda. Maksudnya yang cepat viral tuh di TikTok emang Gurunda. Oh iya, pantasan memang betul nggak ada yang live. Iya. Aku barusan buka punyanya Gurunda ini, muter aja barusan. Terus yang nonton Gurunda cuma 500-an ya kan. Sama si ini si Yusuf itu juga yang nonton juga 500-an Gurunda. Nggak ada yang live. Dimatikan semua. Yang live nggak nampak. Iya itulah. Tapi kalau pakai aplikasi ini Gurunda masih nampak Gurunda. Mana? Ini aplikasi yang kita pakai ini, yang di share di grup kita. Di grup. Masih nampak. Tapi teman-teman juga nggak lihat. Nggak lihat. Rata-rata orang di luar Jakarta yang lihat. Iya betul. Iya betul. Di Singapura yang tahu
Tapi yang ada di internet nggak nampak akun kita. Betul, mulai kayaknya mulai sore ini tadi di Gurunda, pas waktu rumahnya si AS itu, tahu kan Gurunda informasinya? Iya betul tahu. Nah itu mungkin gara-gara itu juga ya kan, intinya banyak lah, sehingga mungkin saya nggak ngerti pihak mana itu, yang jelas pihak ini membatasi live TikTok supaya apalah ya kan, supaya nggak terlalu ditonton, jadi tontonan di luar, karena nampak kali terlihat, memang saya sempat lihat tadi kayak apa bahasanya dia, kayak ada penjarahan kayak gitulah bahasa. Iya, nggak aman lah, betul. nggak enak dilihat sama luar negeri keadaan Nusantara kayak gimana gitu. Tapi di sisi lain juga ya dari rakyat untuk rakyat kan gitu ya. Betul Gurunda. Itu kan dari rakyat juga nya itu. Jadi rakyat kembali mengambil haknya. Ya itu lebih ini sih, lebih apa namanya, lebih adil. Kenapa? Karena rakyat ngambil sendiri kok. Nggak ada lagi aplikasi live di TikTok ini, nggak ada. Di TikTok biasa nggak ada ya? TikTok biasa nggak ada Gurunda? Nggak ada. Waduh, kacau emang. Tapi alhamdulillah ini punya saya, tadi aku pakai TikTok yang ini ya, masih aman ya kan? Iya, alhamdulillah. Tapi di YouTube katanya teman-teman aman, TikTok YouTube-nya ndak masalah. Memang TikTok-nya ini yang masalah. Betul, karena kalau informasi dari YouTube itu viralnya lebih lama teman-teman. Tapi kalau di TikTok yang nonton tuh Gurunda, semalam itu aku cek ya, misal demo di mana gitu, yang nonton tuh sampai 34.000, 52.000. Yang ku ikutin barusan ini 100 lebih. Wih. 100k. 100k. Iya, 100k. 100k. Terus yang sorot itu langsung masuk ke rumah ini, rumah siapa? Rumah itu, yang orang yang di demo ini. Iya. Mobil-mobil mewah habis. Iya ya Allah, sampai Iron Man diambil. Patung Iron Man. Tapi hebatnya kaligrafinya nggak pecah Gurunda. Iya. Ya luar Itu biasa dia. ya. Kaligrafi. Cuman anehnya ada yang teriak matikan CCTV katanya. Ya percuma aja pun matikan CCTV yang kalian live pertontonkan wajahnya orang-orang di situ. Iya makanya tuh betul. Yang jadi bahaya khawatirnya kalau misal orang-orang ini ditangkap, dimulai lagi tuh. Itu bahaya. Bahayanya di situ Gurunda. Saya rasa nggak bisa deh, karena itu kan massa kan. Itu kalau diamankan semua itu penuh lapas itu. Beban pemerintah lagi nanti. Ya kan? Betul Gurunda, betul. Betul Gurunda. Cuman adik kita ini Golden ini kemana beliau ini? Mudah-mudahan mudah-mudahan kita di prank gitu. Itulah. Saya khawatir loh teman-teman di bawah. Jadi nanti saya share di TikTok saya ya, tolong dibagikan ya teman-teman ya. Jadi Akhi Guldian sekarang nggak tahu di mana ini. Dia semalam janjian sama saya Gurunda. Iya semalam janjian sama saya loh, padahal Dek nanti jam segini di kafe ini ya gitu kan. Siap abangku gitu kan. Nggak ada kabar sampai sekarang. Itulah. Biasanya kalau ada apa-apa dihubungi saya juga. Tapi saya kontak nomornya nggak aktif. Biasanya kalau di WA tuh balasnya cepet Gurunda. Itulah. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, aku izin turun Gurunda lanjut live ya. Barangkali ada teman-teman yang gimana mau live kalau tidak ada tamunya? Ada ngomong sendiri. Oh, ada Kian Santang, Bang Kian Santang di sini nanti aja. Ini. Oh iya, siap Gurunda. Siap Gurunda. Mau kemana rupanya? Live juga nggak ada yang tonton kan? Iya, nggak ada yang tonton. Dibatasin gitu loh. Iya, dibatasin. Apa lah ini? Halo, Kang Satria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak Jadi gini gimana? susah nih Gurunda. Nggak bakal bisa kelihatan sama orang-orang yang lepin kecuali dia pakai aplikasi anti rungkat itu baru biasa. Oh, nggak ada yang live. Kecuali orang-orang yang di luar negeri, kan ini aplikasi luar negeri Pak Adi. Itu Kecuali bisa. orang luar negeri baru bisa tuh. Aduh, kacau ya. Coba kayak gini nih loh. Astagfirullahaladzim. Kok malah harusnya kan nggak usah dibatasin ya kan, kalau menurut saya. Kenapa? Karena masyarakat butuh tahu gitu loh. Betul kan Gurunda? Berhak dong. Mungkin ada beberapa pertimbangan, di antaranya kalau di live kan di situ ada pergolakan, masyarakat setempat akan berbondong-bondong situ, akan semakin rame. Yang kedua, malu dilihat dari luar gitu. Yang nomor 2 ini. Loh, kalau nggak mau didatengin berbondong-bondong ya gampang aja sebenarnya Gurunda. Ketua DPR muncul, kemudian ajak masyarakat berdiskusi dari awal, harusnya begitu. Iya. Dari awal harusnya begitu. Ya, ini diskusi, bukan nggak sampai anarkis, nggak boleh malahan ya kan. Kalau misal sejak awal gitu si ketua dewan ini keluar gitu kan, oke teman-teman semuanya silakan perwakilan dari pihak mana masuk ke dalam, begitu harusnya. Kenapa kok pinter saya sih daripada ketua dewan? Jangan sepele maksudku gitu sama masyarakat, sama mahasiswa gitu kan ya. Jangan sepele, karena kekuatan pun itu ada pada mahasiswa, ada pada masyarakat. Kan gitu. Saya dulu saya Dinda, mungkin kalau teman-teman angkatan saya masih ingat Pak Mangga Barani ya. Saya berempat dua dari HMI, saya berdua dari PM11, mewakili PM11 itu datang ke tempat beliau, kasih tiket. Bapak, demi keamanan Sulawesi Selatan, hari ini juga kami minta untuk ke ibu kota dulu, ke Jakarta dulu. Alhamdulillah nggak sampai berapa jam beliau berangkat. Karena dulu pernah kisru besar juga kan waktu 98 itu. Iya. Ya, kalau pemerintah mereka mendengarkan mahasiswanya, ya tentu dengan pertimbangan ke depan apa yang terjadi kalau misalnya saya menganggap sepele, ya kan ya? Iya. Mereka cepat mengambil tindakan. Nah ini, tapi kemarin bahasanya memang kayaknya ini kali lah, menurutku sih. Bahasa berbahaya itu, bahasanya berbahaya itu. Iya, terlalu nyakitin hati. Kalau 98 mah itu berdarah-darah banget Gurunda, tapi 98 alhamdulillah saya nggak ketemu Julius. Seandainya ketemu Julius aja udah entah kenapa. Ya, belum lahir Julius belum lahir, belum lahir. Maling masih umur 2 kan tahun. yang diincar kan orang-orang yang kayak Julius tuh yang diincar dulu ya. Waktu kejadian 95 Al-Quran dikencingin. Wes. Naik dulu tuh. Awalnya Kemarin Bang Andi. Bang Andi lagi lihat di YouTube. Bang Andi terlalu berhati-hati Bang Andi. Tapi kadang suka ceroboh juga kalau Bang Andi. Saya juga gini Gurunda, masalahnya ini kan orang banyak ya Gurunda, sehingga kalau mengatakan jangan anarkis itu juga udah terlanjur seperti ini ya kan posisinya ya kan, itu susah juga gitu loh. Pasti ada sebabnya kan. Misal dari awal itu dicegah gitu kan, ada tindakan secara preventif. Pemerintah tuh mikir, kalau misal aku nggak nemuin nanti gimana ya, kalau aku nemuin gimana ya, harusnya begitu mikirnya ya kan. Dibolak-balik sendiri Gurunda. Harusnya kita temuin ya kan, masyarakat, toh juga masyarakat yang milik kita, masa kita nggak mau nemuin mereka sih?
Kan gitu kan. Iya. Betul. Enak diajak ngobrol, dari perwakilan mahasiswa berapa orang, dari perwakilan ojol berapa orang, dari perwakilan apalah forum apa berapa orang, nanti baru kita ngobrol di dalam sehingga yang di luar itu tenang gitu loh. Nah ini dibiarkan dulu. Bukan dibiarkan, nggak ditemuin. Kacau nih. Bukan dibiarkan lagi, orang nggak ditemuin sama sekali loh. Berhari-hari loh, bayangkan coba. Dianggap sepele mungkin kan ya. Ya itulah. Kemungkinan kan sibuk atau apa gitu. Bisa jadi kan. Betul. Ya Bang Handi lah ini yang harus turun tangan ini kalau udah kayak gini. Nah, iya betul Bang Andi. Bang Andi kan nyimak nih sekarang. Bang Andi, nih ngomong. Ini lagi Dia harus betulnya anti rungkat dulu bentar. Gak bisa naik, harus pakai anti rungkat. Dia harus turun tangan, dia mengamankan. Rencana sih saya sama Bang Handi, Pak Ang jam 2-an mau ke sana tuh. Mungkin Iya. Ngumpulin rosokan-rosokan mau dikilo. Bukan, Goldian itu loh yang penting dulu. Ya itu. Goldian itu loh. Ini posisi lagi di mana dia gitu loh. kita nggak tahu kemana rimbanya kan. Iya, benar nggak? Semalam tuh aku WA di read Gurunda dibaca. Tapi ketika udah dibaca nggak dibales. Gitu. Iya. Kenapa ya? Tuh, Gurunda yang nonton 500-an kan, biasanya sampai berapa coba? Oh, puluhan ribu kan? Memang ada gangguan. Iya makanya itu. Ini yang nonton ini Bang Ardi, kalau dia nggak pakai aplikasi VPN, nggak bisa masuk dia nonton, kecuali emang dia di luar negeri. Kalau emang benar-benar aplikasinya pakai aplikasi Indonesia, nggak bakal bisa lihat ini, nggak bakalan. Nah ini 500 lebih nih. Ini teman-teman nggak ngerti sih, beli VPN dulu Gurunda macam Ustadz Yusuf PI. Yang ini Gurunda yang ini apakah pakai aplikasi yang anti rungkat itu Gurunda yang ini? Pakai kan? Iya. Udah teman-teman, udah ada VPN-nya ya salam. Jadi kami ini udah pakai duluan. Kami nggak perlu pakai VPN nggak perlu, cukup pakai aplikasi itu gitu loh, jadi aman. Masalahnya bukan di situ Bang Ardi, masalahnya yang nonton ini, kalau yang nonton dia nggak pakai VPN, dia nggak bakal bisa lihat Bang Jumal Lab. Iya, tadi ada saran maksudnya dari bawah Kang Satria, Gurunda disuruh pakai VPN, nggak perlu Gurunda pakai VPN. Ini aplikasinya udah aman ini. Udah aman ya? Aplikasinya yang Gurunda pakai udah aman. Tapi yang nonton yang nggak aman. Yang nonton yang nggak aman. Cuma 500 lebih. Kacau. Jakarta Ya aman. Malaysia pasti aman karena kan di luar negeri. Kalau di luar negeri semuanya pasti bisa, kecuali Indonesia yang dibatasi. Indonesia Coba saya tanya nih teman-teman di bawah, ada nggak yang dari Jakarta yang nonton di sini? Coba ketik di bawah ya. Ada nggak yang dari Jakarta yang nonton sekarang ini? Ada nggak? Coba Jakarta ya, yang khusus Jakarta deh. Itu Vera, saya Vera doang. Jaiko, ada Sudarsono, udah Tegal. Bukan yang Jakarta, ada saya Riau, apa Pak Desugi. Jakarta, Malaysia, IM.
Tuh kan, hampir 90% luar negeri. Bali, Malaysia, Singapura, Malaysia, Bekasi, Bali, Jabar aman punya Bapak Aing. Oh iya, Jabar. Jakarta ada juga sih Gurunda, cuman nggak banyak Ya Banten, Medan, Singapura, Brunei, Hong Kong, Johor Baru, Malaysia banyak kali bah. Hong Kong. Kalau ada juga. Jerman itu masuk ke Indonesia nggak Kaltim? Jerman juga ada. Si Caca Ada. Jerman. Masuk. Taiwan, Malaysia. Banyak kali bah Malaysia bah. Masih aman J, siap. Oke lah. Jawa Tengah nggak bisa live di YouTube juga ini pada ngomong semua di YouTube. Saya di Jawa Tengah ini Gurunda, udah. Arab Saudi yang masuk malah. Sulawesi Tenggara nggak bisa. Lagi di Sabah ini, ini aman ini Pak Adi. Sabah Ini mana? Arab Saudi, Jakarta Bang Heri ada aman katanya. Kalau daerah Bekasi ini kan Bekasi kan? Sih nggak sih? Pairing. Sampai Ya, jam Bekasi ya, berapa Kang ini Satria ya? kayak gini model? Iya. Itulah Gurunda. Bang Arif live gak dia? Bang Arifnya live gak? Gurunda. Percuma Gurunda lab juga. Oh live juga live. Ada juga. nggak di Live. sana? Ini kelihatan. Ada nih. Ada apa penontonnya? Oh kurang paham. Lawannya? Kalau aku klik ini sekarang aku keluar dari sini. Coba saya cek dulu. Harus punya AP2. Malaysia masuk, Kalimantan aman. Yang di YouTube. Iya, tapi cuma sedikit Itu kan sedikit banget ya biasanya tuh. Memang dibatasi. Yang live itu. Bisa lah. Yang punya, yang membatasi yang punya negara. Yang punya negara. Di Bang Arif juga cuma 5 orang yang nonton. Parah itu ya. Cuma 5 orang. Iya. Bang Arif maunya kesini aja. Bang Arif kesini aja Bang Arif. Bisa-bisa aja ya. Kayak gini ya. Ya mudah-mudahan tidak berlanjut beberapa hari. Kalau sampai beberapa hari Iya. kasihan yang bisnis online. Iya betul Bunda. Kok pakai dibatasin segala gitu loh. Itu tadi alasannya. Takut ada penjarahan besar-besaran, terpancing yang lain di negara di wilayah lain. Wah, Jakarta udah gini, ayo kita buat juga, ayo. Udahlah, terjadi makin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Siak masih ada jaringan, Ahi? Kalau pakai aplikasi yang dari TikTok itu nggak bisa, cari-cari nggak ada yang live satupun. Oh iya, dari tadi ini nggak ada yang temukan. Iya, Ahi. Begitu juga di sana. Iya sama. Mana nih kalau kayak gini? Ya nggak apa-apa, Ahi. Dah balik lagi ke Zoom, ayo ke Zoom. Undang Kristen ke Zoom. Gitu. Paling yang naik bom. Paling yang naik cuman bom lidara. Nggak akan berani naik kalau bom. Salahnya kemarin semalam itu banyak yang demo, yang live sambil live di TikTok, itu yang dibatasinya.
Tadi aja masih banyak yang live di TikTok tadi. Iya, sore tadi masih. Sore masih. Habis maghrib itu kayaknya. Anu apa? Gedung DPR di Kediri itu dibakar tuh. Kok di Kediri tempatnya Bang Zuma, coba tanya. Iya, Makassar parah juga Makassar. Tapi di sini aman loh di Siak sini. Karena nggak ada mahasiswa sini kan di Siak kan. Ya kalau gitu harus didirikan kampus di situ, Pak De. Pekanbaru kayaknya aman juga Pekanbaru. Oh gitu. Nggak ada kabar Pekanbaru. Yang nggak aman itu di Pekan Lama. Betul. Internet Aman kok Pekanbaru kok. dan semua. Medan kayaknya aman ya, Medan ya, masih aman ya. Kondisi apa ini, Akhi? Ya demo-demo ini. Oh, Medan sama aja. Medan kalau menurut intel kita, ya kita tunggu aja beberapa hari ke depan ini. Sementara ini insya Allah aman. Aman lah, Medan belum ada kayaknya. Rio belum. Ya mudah-mudahan lah nggak sah. Tapi ketika yang diinfo ke aku ini beneran terjadi, waduh, malah lebih besar di sana. Iya. Untuk karena saat dulu ini tahun cuma 98 itu Makassar sih yang parah untuk saat ini ya. Dulu 98 itu yang pertama Jakarta nyusul Medan. Medan paling rusuh waktu itu 97 98 itu. Soalnya kalau 98 itu sama hampir semua pesantren terjun Pade kalau 98. Iya. Oh 98 Medan paling ganas katanya. Ya memang betul itu. Di YouTube penontonnya banyak, Gurunda? Enggak? Ada sekitar 700-an. Oh, menurun juga ya. Apa? Ya turun juga ya di YouTube juga ya. Terimbas berarti ya ke YouTube. Pastilah. Ini saya cuma 15 orang, Pak De. Saya lagi nggak live. Kata Live siapa? yang satu itu yang 2 master itu 14, yang Enggak, yang dakwah kristologi 3. Yang akun utama nggak live, yang Mungkin- kristologi nggak live. mungkin kalau live tentang demo, kalau kayak gini enggak. Akhi, Pak Desu. Akhi, Gimana? akun saya yang ada akun saya satu yang subscribernya itu sudah 2000, subscribe-nya 2000. Bisa nggak itu dihidupkan kembali untuk Nora? Sahabat Bang Juma itu. Iya. Bisa kalau Nora Channel punya apa, perangkatnya. Channel YouTube. Bisa. YouTube. Dia udah berapa kali katanya bikin YouTube tapi nggak pernah tembus. Saya aja Itu bikin Kang 2 Egil. cuma nggak tembus. Kang Egil itu kan baru jalankan punya si Nora itu. Nggak tembus juga katanya. Nggak tembus. Gimana ya? Kok sulit sekarang ya? Nggak tembus itu nggak monet maksudnya? Iya. Loh, kok sulit? Biasanya gampang. Padahal Itu. Nora ini termasuk paling laris loh itu. Ya itu dia makanya kesian aja kalau dia nggak punya ini, nggak punya apa? Nggak punya channel sendiri. Harusnya dia punya channel sendiri karena dia kan termasuk narasumber juga. Kalau dia live itu lumayan juga yang nonton. Gitu. Cuman kendalanya di ini di Perangkat. perangkat. Laptop aja nanti kita usahakan gimana supaya beliau bisa. Sebenarnya kalau untuk monet bisa, Gurunda. Sebelum monet itu harusnya jangan dulu lab. Dia rekam aja di HP, terus diedit di CapCut,
habis gitu diupload. Nah itu baru bisa monet. Saya ini yang baru gitu. Udah gitu juga Bang Kian Santang. Live-nya pakai Zoom aja. Bisa, itu bisa juga. Saya kan udah nyoba itu yang 2 master itu kan udah berapa tahun itu dia gagal monet itu kan. Itu kemarin saya coba, saya khusus live pakai Zoom. Alhamdulillah diterima itu. Dijamin diterima kalau di Zoom, dijamin. Jadi jangan pakai Bluestack, jangan pakai ini Gurunda. Dia lewat Zoom, tangkapnya di Zoom. Itu kan apa sih? Kalau itu beli laptop yang murah-murah aja, harga 3 juta juga udah bisa untuk live di Zoom. Oh iya? Iya, tangkapnya cuma di Zoom doang. Ngangkat kok. Laptop ThinkPad itu harga 3 jutaan udah bagus sekarang. Iya, mana tahu ada pemerhati yang mau bantu Nora belikan laptop. Nanti biar saya yang ngerjain kan. Kesian. Beliau seorang ibu ya. Anak beliau berapa itu? 12 apa 13 anaknya? Selosin. Enggak, kabar kemarin mah 15 anaknya kabar kemarin. Kabar terakhir 12,5 Gurunda. 12,5. Ya harus kita bantu lah teman kita itu. Kita bantu. Nah, tuh ada pemerhati yang mau bantu Ukhti Nora kan. Dia harus punya perangkat juga supaya dia bisa lakukan sendiri kayak siapa namanya? Siapa? Blokir. Ya, si blokir. Akhirnya dia bisa mandiri. Gitu teman-teman. Kapan hari udah dibantu Gurunda? Udah ada yang bantu. Oh gitu. Terus udah ada yang bantu, tapi syaratnya adalah mau dinikah. Waduh. Itu yang Pak Kepala Desa itu. Yang Kepala Desa. Waduh. Itu anaknya masih kecil-kecil. Jangan dulu biar anaknya besar dulu. Tiba-tiba ada yang mau bantu, silakan teman-teman. Aku mau bantu. Berapa tadi harganya, Akhi? 3 jutaan udah bisa itu yang tinggi. Emang ada laptop 3 jutaan? Ada. Di Shopee banyak. Kalau 3 juta, Pak De, itu ngangkatnya berat Pak De. Iya, paling kasihan. Itu nggak awet. Enggak, gitu. kalau pakai Zoom enggak. Loh, kalau bisanya bisa Pak De. Kalau pakai Zoom aman. Maksudnya pakai Zoom itu gimana? Dia harus di Zoom terus like TikTok-nya apa? Debatnya gitu. Iya. Saya lawan kan pakai siapa? Zoom. Debat lawan siapa? Enggak, maksudnya TikTok kita masukkan ke Zoom. Oh, nanti diajarin. Tangkap layar lewat HP, yang HP masuk TikTok, terus masuk ke Zoom. Tangkap layar di situ Gurunda screen. Oh, gitu. Nah, nanti ngelepin di YouTube-nya lewat screen itu, aman itu. Oh ya udah, nanti diajarin aja gitu. Jadi nah, kalau budget 3 juta, di sini ada Gurunda di Bekasi. HP laptop second tapi bagus kalau buat lab mah. Bentar nih, saya pamit dulu. Ada orang ngubungin tadi. Kena gangguan kesurupan. Alhamdulillah tadi saya atasin nih, kayaknya kambuh lagi nih. Saya pamit dulu lagi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang second aja kalau lab. Jadi Ahi Sugi ini kayak ini tukang jinakkan pampir. Ya, yang ya kalau memang ini jadi perukiah sekarang. yang second banyak di sini Gurunda, harga-harga segitu bagus kok. Saya carikan yang bagus. Saya aja pakai yang second, yang satu ini bagus. Iya. Ya teman-teman yang mau silakan bantu Ukhti Nora. Boleh melalui Kian Santang atau Adik Ardiansa. Jangan ke saya, langsung aja ke Bunda Noranya. Bisa juga ke beliau. Iya betul. Nanti aja kita ajak teman-teman. Karena kalau apa ya, beliau kan bisa tuh jadi narasumber sendiri, ya kan? Ke API aja deh Gurunda, ke API aja. Nanti tinggal di ini teman-teman. Kasih keterangan gitu. Kasih keterangan. Untuk Nora. 5 kali 45 51 770.
BNI. Kasih keterangan. Kok nggak bisa sih? Bisa. Nanti kasih keterangan aja gitu ya. Iya. Untuk laptop Bunda Nora gitu keterangannya. Iya. Tujuhnya 5 kali 51. Itu kosong. Kosong. Tuh nggak bisa ngetik di bawah. Nggak bisa. Nggak bisa nulis nomor rekening di bawah. Ke API aja, ke rekening API teman-teman. Tapi kasih ini catatannya. Ya catatannya buat perangkat Putih Nora. Ya biar dia punya live sendiri. Nanti beliau bisa untuk anak-anaknya kan. Jangan kita kasih ikan, kita kasih pancing. Jadi dia sebegitu punya pancing dia cari ikan sendiri. Kalau sekarang ya masih ikan aja yang kita kasih teman-teman. Jadi kita membantu beliau juga untuk meringankan bebannya dia kan gitu. Iya nanti kedepannya kalau YouTube-nya udah menghasilkan dia bisa beli sendiri. Kalau udah menghasilkan YouTube-nya. Ya. Betul. Soalnya beliau bisa live juga. Dia punya keberanian gitu. Bagus lah menurutku itu. Tinora. Dinda Kores naik sini dong. Daripada nggak ada dibikin, nggak mungkin juga bisa debat kan. Mana ya. Kores? Ada di bawah. Naik Res. Aki Kores. Nggak ada, lewat doang. Aki Kores naik. Nggak akan mungkin. Oten nggak ada yang live juga. Nggak ada, semua Komal nggak ada, bersih. Iya itulah. YouTube aja saya matiin ini. Nggak ada yang bisa dilepin. Saya jambakin Gurunda jadi moderator Gurunda. Apa? Yang live? Untuk live nggak bisa. Iya, aku juga di sini bukan nggak bisa. Memang lagi dibatasin. Yang ganteng aja yang bisa live. Apa? Dari luar negeri. Dari luar negeri aja yang bisa live. Oh, Bang Ardi bisa, berarti kan Bang Ardi ganteng tuh. Maksudku kok bisa live? Apa tuh? Yang ganteng aja yang bisa live. Nah, yang ganteng aja yang bisa live. Berarti Bang Ardi bisa itu. Iya, nggak bisa yang lihat kan? Bisa. Nah kalau Bobom nggak bisa. Dari luar negeri ada yang dari Burundi, planet Pluto yang nonton ini. Bukan robot. Bukan. Di YouTube juga ini rata-rata orang-orang ganteng yang cantik aja yang bisa nonton YouTube. Yang tidak ganteng nggak ada yang bisa masuk di YouTube. Astagfirullahaladzim. Nah aja sekarang ngelepin ini aja Gurunda di YouTube Premiere yang diambil dari itu, dari apa? Nih. Iya. Dilepin aja itu di YouTube klip pakai Premiere. Yang kemarin itu nampak kalau misalnya dia diambil seperti yang kemarin itu nampak live nggak dia? Kang, nampak enggak live kan? lah. Live. Nampak live ke Premiere tapi jangan upload ambilnya. Coba Gurunda sorotin ke ininya, coba ke laptop Gurunda. Disorotin. Ininya kamera ininya, kamera Gurunda. Oh, disorot maksudnya. Sorotin ke situ. Tunggu. Itu ada yang dijadwalkan nggak Gurunda? Gimana? Ada yang dijadwalkan nggak sekarang? Nggak ada. Karena kalau dijadwalkan pun jadinya dia nggak live jadinya. Live bisa live Premiere. Oh gitu. Tunggu ya. Kita ambil Premiere. Masuk ke video live kan? Ya, ke video live yang lama masuk. Ya.
Kameranya sorotin Gurunda. Tunggu. Ajarin manual aja dulu, Kang. Bisa? Bisa. Oke. Di sinilah dilihat keahliannya Bang ini. Hah? Enggak. Ini judulnya hilangin aja Gurunda, judul di atas ngalangin kegiatan Gurunda. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, aku izin turun dulu ya. Aku mau ngelanjutin tidur dulu, masih ngantuk habis. Yang Posisi muncul lagi di mana Bang Ardi? Lagi di habis Tegal ini mana berarti ya? Habis Di lewatin kota Tegal. di bis. Iya di bis. Sibuk ya enggak? Enggak naik mau kereta api aja. Enggak. Suka bis aku. Ya udahlah, nanti aku ke Jakarta juga naik bis aja lah. Iya. Oke, Gurunda izin turun dulu. Pak Desuki, Kang Yo. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kemarin ku bikinkan bingkai itu kok nggak dipakai, Ahi. Itulah Ivan ini masih sibuk. Masih persediaan dia mau umroh lagi. Mau ke remote biar nggak pusing. Di Caranya manual aja, Pak De, di manual aja. Enggak, di remote aja. Ini mau nyontoin lab ini satu, lab Premiere. Iya, nanti kan langsung diperhatikan sama Ahi, kan langsung tahu. iya. Di remote. Ya nggak bisa, ini kan lagi lab Gurundanya. Ini biar langsung cepat bisa aja sekarang di manual. Iya, aku lagi live soalnya. Tunggu Ini mau upload atau mau apa? Mau upload Premiere. Upload Premiere kan video yang sudah ada itu di upload Premiere. Iya itu. Maksudnya ini mau diajarin itunya. Ya kan nggak ganggu. Emang ganggu gitu? Enggak sih. Enggak. Tunggu ya. Nggak ganggu labnya kan? Enggak. Malah teman-teman juga ikut belajar. Ntar ya teman-teman, sambil menunggu pasukan penyembah penyembah ya itu. Kita oleh kamera dulu ya. Oke, kamera diputar. Tenong. Nah ini gimana ini, Kang? Kumaha? Kecil kali. Ya emang Itu ke kecil. ini yang ke bawah itu, Ahi. Kan memang YouTube yang kan. Ada klip video itu. Mana? Nah gitu bagus. Klip. Mana klip. Gambar gunting. Ini. Gambar ini gunting kan? di atas Nih. setelan. Ini kan? Nah, kita terus buat. Buat. Klik buat. Nah, itu digeser tuh warna biru tuh. Ini. Ya. Iya, sama yang buat kemarin gitu. Iya, cuma nanti di ininya Gurunda pas Gurunda jangan dipulin semua. Mana kembali lagi tuh, nah. Jangan dipulin, op. Kedekatan Gurunda. Nah, gini. Gak apa-apa, itu nanti ditarik lagi yang biru awal itu digeser juga. Terus sampai 20 menit. Hah? Terus sampai 20 menit terus. 20 menit. Mana gak kegeser itu? Yang biru nggak kegeser. Apa yang digeser itu? Klik dulu yang birunya. Geser yang kan biru, gini. yang biru. Bukan, Nah, bukan yang terus satu geser. lagi. Terus. Ini kan? Itu Ya, geser. itu digeser. Terus. Kok jadi terus? Jangan terlalu banyak. Nah, mundurin. Bikin 20 menit, 30 menit gitu. Ambil 30 menit Gurunda dari awal. Nah, Terus kasih intro. Udah. Intronya. intro. Nah. Intronya intro si Bom. Ini. Ya. Terus outro. Ini. Ya. Terus? Udah. Ini. Udah. Ini kan? Drop. Ya. Ke atas, drop. Ini buat drop kan ini? Iya. Ini kan?
Betul. Nah, terus ini Udah itu bikin judul. Terserah. judul. Langsung aja. Kok langsung jadi judulnya dong? Judul dulu dong. Saya enggak. Saya judul nanti kalau udah mau saya upload baru Oh, saya beda teknik. thumbnail gitu. Itu judulnya bom perutnya kempes setelah kalah debat. Perut bom kempes setelah kalah Mana debat. Bang Andi? Nggak ada nongol dia. Terus Ada? langsung berikutnya kan? Iya. Lalu Dorongannya hidupin, lain. Ya selanjutnya. Terus selanjutnya. ini dulu. Ya itu dulu klik centang. Nah. Tunggu ya teman-teman yang ada di YouTube, sabar ya. Nanti kubuatkan kopi kalian. Ini. Terus tambah produk. Enggak. Tambah produk. Boleh, tambah produk boleh. Oke. Klik aja ini semua kan. Jadi nanti ini live dia tertulisnya. Ya, nanti live. Dibikin primer ahi. Mau dibikin primer jam berapa? Dijadwalkan lah intinya. Oh gitu. Ya. Itu dia live nanti. Live dia. Live kayak live dia. Upload tapi kayak live. Oh. Kenapa waktu kemarin saya up tapi tidak kayak live? Kenapa itu ya? Nggak ada pengaturannya, mungkin salah. Ada pengaturannya, ada. Kalian memang hebat memang ya. Belajar terus ya. Ya saya kalau lagi nganggur itu kan ngulik. Saya ulik-ulik. Ngulik. Gitu. Nah terus Ngulik-ngulik. berikutnya. Ya, berikutnya. Berikutnya lagi. Ya. Oke. Publik. Itu jangan publik, jangan publik itu, jangan publik. Itu Kemana? jangan publik kan? Tidak publik kan? Ya, oke. Lanjut. Lanjut aja terus sampai selesai. Simpan. Terus sampai selesai. Simpan ya. Enggak dijadwalkan, enggak? Simpan dulu, simpan kan itu tidak publik, simpan dulu. Simpan. Nah, udah. Nih. Udah tutup. Tutup. Nah, itu kan tertunda, Gurunda tuh di tengah. Iya. Tertunda, klik tertundanya, klik. Oke. Klik, jadwalkan. Bukan publik, enggak? Jangan, Publik. jadwalkan. Gurunda mau kapan ini di live-nya? Mau sekarang atau kapan? Besok pagi. Besok pagi, klik jam berapa tuh? Jam 7. Jam 7 pagi, klik premiernya, klik. Nah, udah? Udah, sekarang selesai. Oke. Nah, itu live tuh Di nanti. publik lah itu Bang Jan Santang, maksudnya nggak di publik. Jangan, nanti publiknya pas itu. Kan dijadwalkan, Pak De. Enggak, di publik terus dijadwalkan otomatis dia besok. Iya, Nah, sama gitu kok. aja. Saya gitu modelnya. Saya publik jadwalkan terus primer, udah. Ya ini udah primer ini. Iya, tapi udah publik belum. Dia Bukan, tertulis nanti dia di sini. live sendiri. Ini terjadwal sebagai publik nih. Terjadwal sebagai publik Oh, itu, ya Pak udah. De. Oh gitu. Itu trik simpel itu. Ini mereka nih orang-orang luar negeri nih, orang ganteng-ganteng semua ini yang ada di sini. Tuh. Nggak ada yang cantik. Hah? Padahal kita cuma ngoceh doang, ini nggak entah apa yang diomongin. Yang nonton 800 orang nih. Tuh. Pokoknya kopi. Tuh, bacalah sendiri nah, lagi di TikTok. Pindah ke dua master, dua master yang nonton cuma 10 itu, pindah ke dua master. Tuh yang nonton 800.000 yang nonton tuh. Arahkan dua master lagi. Iya, kedua master juga tuh channel lamanya Bang Zuma tuh. Channel lama Bang Zuma itu dua master.
Jangan dipublik. Yang nonton masa cuma 10 doang nih gimana nih? Jangan dipublik. Gimana jangan dipublik? YouTube sudah terpublik. Nah, masih mau kau datang besok. Suruh pindah malah kurang. Tinggal 7 orang. Gimana ini? Lari ke sini. Parah ini. Kata mereka kalau di sini bisa dilihatkan ketikan kita gitu. Kalau di sana enggak. Ditonton sama orang di TikTok. Udah teman-teman, ke Ahi Sugi di 2 Master silakan. Itu channel kita yang lama. Itu juga harus kita kembangkan karena itu adalah channel bersejarah, teman-teman. Channel Bang Juma pertama kali itu. Iya. Salah namanya Pak De, jangan 2 Master Pak De. Apa? Dua Duda. Dua Duda. Masa apa deh aku bilang Duda? Gimana sih? Janganlah. Oke, tuh masih ada 800-nya nah. Inilah yang saya tatap setiap debat ini. Lihat komen-komen nih. Terus ada yang bilang kalau aku ngetik kan, orang bilang admin itu bukan admin. Aku langsung yang mengetik itu. Karena pas depanku, gitu maksudnya. Oke, kita kembali ke alam kita. Nah, langsung bisa kan Brunda? Bisa, insya Allah. Thank you. Luar biasa memang ini. Belum bisa di live kan ya? Belum bisa nampak ya? Ini kepetal terus saya juga ini belum nggak pakai aplikasi. Saya lihat juga belum ada tadi pakai aplikasi biasa. Iya. Nah, ini makanya aku sering-sering nonton ini, lihat orang-orang ini typing apa gitu. Aku baca satu-satu. Terus aku ngetik dibilangnya apa? Ini admin, bukan admin, itu aku. Adminnya mana ada di sini admin. Jadi Bang Ivan jarang nge-live kan? Aku sendiri, Loh. Ipan itu nanti pas lagi mau kasih iklan aja besok. Biasa dia kasih iklan. Kok kasih iklan? Sekarang iklan kan nggak perlu nyetel lagi. Iya udah otomatis. Otomatis ya. Oh. Nggak perlu midroll. Ya harus dikontrol. Tapi ada di situ ada tempat editnya itu nggak berfungsi, sama aja. Midroll Ya, itu sama berfungsi. aja dulu enggak. Oh. Cuma kadang kalau kita tambah ada tanda seru itu, kadang nggak disetujui Iya. sama YouTube. Merah itu. Oh, iya, Merah. Iya. Oh, Saya iya, jarang iya. nyetel iklan saya. Kecuali kalau jarang betul, nah baru ku tambah. Tapi kalau masih standar ya udah, ku biarin aja. Oh gitu. Iya, aku sendiri yang bikin. Aku sendiri yang live kan. Aku sendiri yang bikin judul. Dia bikin ini kadang. Thumbnailnya dia yang bikin. Karena aku nggak tahu. Bang Handi aja sekarang udah jago. Udah hebat beliau. Udah hebat. Siapa Main terus gurunya? kesini jadi hebat. Oh. Pak Iya, Desi iya, iya. guru. Gue sikit-sikit minta tolong sama saya gitu kok. Uni siapa ini yang ada 6 orang? Uni siapa? Otennya di sana ada di tempatnya Uni. Saudara yang di bawah. Nggak ada, Gurunda nggak ada. Gitu. Jadi yang live siapa? Uni live dengan siapa? 6, maksudnya 6 yang tonton atau gimana? 6 orang yang nonton. Hah? 6 orang Serius yang itu? nonton. Serius. Berarti masih mending kita ini, banyak manusia-manusia planet yang doanya dikabulkan sih, nonton masih 400-an. Tadi tembus Kebanyakan dari luar negeri yang nontonnya. Oh. Ini bertanya di YouTube, mana Otennya? Oten udah dikasih aplikasi TikTok. Cuman kita aja yang dikasih. Allahu Akbar. Ini siaran ulang ya? Bukan saudara Dik. Wah, mana Ustadz Alim? Naik res. Iya, naik aja sini. Si Kores rada hese enak siap. Iya.
lagi error memang betul. Sini aja ngumpul. Aku kopi luwak ya, kopi luwak campur onde-onde. Nanti Pei kalau ada Gurunda si Pei Pei siapa? itu di YouTube Gurunda kan suka ada tuh yang ngobarak-barik oten, si Pei namanya. Pei Nggak tahu kalau itu. Nggak bisa tonton di YouTube. Iya betul, lagi dibatasi, hanya orang-orang yang beriman dan bertawakal dan juga sedikit ganteng yang bisa live. Mana dia? Ada di bawah. Pindah Kores. Ada di bawah, saya jambak nggak naik. Ini Pade turun naik terus lagi. Di Kiswat kami lagi live ini di TikTok. Otennya nggak dikasih fasilitas TikTok, cuman kita, cuman beberapa orang aja yang dikasih. Yang lainnya nggak dikasih, dilarang live. Hebat ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di provinsi mana gitu kan ya, tidak terpantau dari provinsi lain, sehingga bisa meminimalisir keadaan yang tidak mengenakan gitu. Tapi ada sisi negatifnya juga. Negatifnya kita nggak bisa live debat. Nggak, kasihan yang itu Gurunda, bisnis online yang jual-jualan itu loh. Iya, itu dia maksudku. Kasihan orang mau pesan makanan minuman kayak aku ini kan, harusnya udah pesan makanan jam segini, nggak bisa. Mau pesan lewat mana? Kecuali yang sudah langganan kan gitu. Oh, Gojek juga nggak bisa? Kayaknya sih. Waduh. Coba aja pesan kulkas, bisa nggak tukang Gojek antar? Pesan kulkas. Ini ada yang bertanya nih, Bang, Pak Desugi itu duda. Mau ya? Kalau mau biar tak urusin. biar mulut sampean itu diremas sama beliau. Beliau bukan duda. Pak Desugi itu bukan duda, beliau itu orang baik-baik. Duda juga orangnya baik-baik. Gurunda saya kan baik-baik saya. Oh iya, kita dua-duanya duda ternyata ya. Iya kan ya? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Persatuan duda-duda berarti. Nggak ada Oten udah dikasih aplikasi TikTok sama pemerintah kita aja. Alhamdulillah. Naik res. Ngapain lu di bawah? Iya naik dek. Temani Kan Santang ngobrol. Bunda Rahma mana? Ada yang cari Bunda Rahma. Ini Bang Oki yang cari. Karena biasanya tanpa beliau tidak heboh. Oh, mungkin dia susah cari kita kali. Iya, dia nggak pakai aplikasi kan? Waduh, kasihan dia ini, terdampar, nggak tidur dia ini, pusing kepalanya, stres dia. Gimana dong, teman-teman? Linda Kores naik dong. Dijambak aja, Kang. Udah dijambak 2 kali. Kayaknya di jalan deh beliau. Oh gitu. Kayaknya ya. Teman-teman yang muslim yang mau naik curhat silakan. Mau curhat apa gitu, silakan aja minta permintaan. Saatnya sekarang curhat. Mumpung nggak ada Oten. Iya, pas lagi debat ada Oten ngabring, ngantri yang minta lagi. Perkenalkan diri sama Akan, nanti Akan yang catat.
Bang Handi lagi semedi. Bang Handi lagi ngobrol di bawah sama Pak Aang. Oh. Udah 3 malam di sini nginep. Oh gitu. Halo, selamat malam. Matahari dari sekte mana, Bang? Aduh, sekte kok lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Iya. Hari ini Bagaimana keadaan saya, Bang? keadaan Bang Zuma ganteng. Pertama ganteng, yang kedua Masya Allah, fisabilillah kita. Iya, Masya Allah. Yang terbaik di antara apalagi yang terbaik di Indonesia maupun di Malaysia. Oh, Masya Allah, makasih, segala puji bagi Allah. Iya. Ada yang bisa kami bantu mungkin? Bantu kayak gimana? Iya, mana tahu. Malam ini malamnya pesta untuk di merdekanya Malaysia itu. Oh iya, betul. Iya. Selamat kepada Hari Merdeka negara Malaysia yang kami cintai. Masya Allah. Terima kasih. Itu aja Bang Zuma. Saya kepinginnya dengan suara Bang Zuma aja. Jadi saya izin turun aja lah. Terima kasih dinaikin saya. Insya Allah kapan-kapan saya bisa kesini lagi. Tunggu. Sahabat saya ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Adik-adik. Masih lagi di bawah umur saya. Oh gitu. Jangan berbohong orang Malaysia. Ya, saya orang Malaysia. Iya. Ya, ada yang mengatakan saya bukan Malaysia di bawah. Iya, Malaysia. Saya orang Malaysia. Saya di Kuala Lumpur sekarang ini. Bukan di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Putrajaya. Oh iya. Kalau saya di Kuala Namu, Bang. Ya, kalau di Indonesia itu merdekanya berapa hari bulan ya? Karena Malaysia itu dengan Indonesia itu lewat berapa minggu aja. Iya, betul. Namanya juga negara saudara kan ya? Negara tetangga. Itu merdekanya daripada siapa Bang Zuma? Belanda. Oh, Belanda. Kami daripada British. Apa itu? Inggris. Saya Inggris. Oh, Inggris. Ya, sebenarnya kayak gini Bang Zuma. Sebenarnya 31 Ogos 1967 itu sebenarnya bukan total merdeka. Tapi walaupun kita masih sudah dikatakan merdeka, tapi still dijajah itu semua. Dijajah, oh. Iya, kalau dikatakan merdeka itu 1981 itu barulah dikatakan total. Ya, total. Iya. Karena gimana ya, kebanyakan company ataupun kuasa masih dikuasai oleh penjajah itu. Apabila adanya rusuhan and then apa jadi 19 lepas dari penjajah yang asal itu. Oh gitu. Iya. Ini sahabat saya nggak pernah ke Indonesia. Saya? Iya. Enggak pernah, tetapi saya sering di apologet Muslim itu. Oh gitu. Iya. Ada abang saya di Johor. Jauh nggak dari tempatnya sahabat saya nih? Johor Baru itu dekat dengan Singapura, jauh juga. Johor Baru di kawasan mana Bang Zuma? Tepatnya saya nggak tahu. Tapi kami selalu komunikasi. Johor Baru itu dekat dengan Singapura, tapi Johor itu besar. Kalau Johor Baru itu bandarnya itu macam kayak Jakarta. Tapi kalau keseluruhan Johor itu besar, di mana tempatnya itu baru itu lebih spesial. Kalau saya punya calon di Sabah, Bang. Oh, Sabah jauh, kena naik kapal terbang, naik bandar, naik flight. Ke Bantar Gebang. Kena naik flight. Itu apa? Oh, pesawat terbang, kirain Bantar Gebang. Ya. Ya, kalau tidak ada apa-apa izin turun ya Bang Zuma. Oke, makasih ya. Kerana ingin ngomong sama Bang Zuma aja, idola. Iya, makasih. Masya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa. Kemudian ada Sultan dari Brunei Darussalam, Pera Istar. Assalamualaikum. Ini mah orang Golgota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada kabar tentang Goldian deh? Belum ada. Iya, alhamdulillah Gurunda udah dapet linknya untuk ngontak ke dalam. Kemungkinan kalau nggak di Polda, di Mako gitu. Insya Allah pagi dapat kabar secepatnya. Kenapa konyol kali anak itu? Kenapa mesti? Aduh, gimana ceritanya? Ikut demo gitu maksudnya Goldian. Iya. Harusnya dia belajar kalau mau kayak gitu. Belajar dulu. Kalau mau ikut aksi-aksi kayak gitu, belajar supaya orang-orang yang ada di sana itu nggak lihat kita. Waduh, dia harus ketemu dengan saya tuh, belajar itu. Jadi kalau ada musuh 1000 di depan itu teriak-teriak panggil nama kita, kita ada di situ dekatnya, tapi mereka nggak lihat. Kalau mereka punya niatan jahat itu mereka nggak lihat, tapi kita bisa lihat mereka. Dia harus banyak belajar berarti. Makanya kalau pergi kemana-mana itu selalu bawa sapu hijau, sapu lidi. Nanti kalau ada orang niat jahat itu bisa sembunyi di sapu lidinya itu. Ini Gurunda bisa live ya? Buset, parah, di bawah nggak bisa nonton. Maksudnya gimana, Dek? Maksudnya gimana? Gurunda nggak bisa kebaca. Iya, emang seluruh Indonesia kan hanya orang ganteng yang bisa live. Hanya orang ganteng di api bisa live baru. Iya. Wah, hanya orang yang paling pertama Ustaz Zuki. Emang Ustaz Zuki ganteng? Oh ya, ganteng lah. Oh iya. Mana? Ada yang pernah ganteng. 3 bulan ada waktu itu ganteng. Oh, pernah ganteng 3 bulan. Iya. Ganteng lah, masa nggak ganteng? Kalau nggak ganteng mana mau ada ibunya cantik begitu. Ini kalau yang di bawah kalian domisili mana ini? Kok bisa nonton? Luar negeri semua, Res. Nih kebanyakan Malaysia Singapura mereka. Oh, gitu. Ada juga yang bisa nonton dia pakai VPN. Wah, iya benar ganteng Guru. Ganteng ya. Benar. Tapi habis ngechat itu. Mana bersih ya. Oh, udah bersih. Saya tapi ngecat tembok, terus chatnya itu belepotan ke jenggot. Ini Ica Selebes Ordal, ini Ica Selebes, dia dari Indonesia nontonnya. Oh ya? Ica Selebes. Nah, coba. Tuh kan Malaysia semua kan kebanyakan. Taiwan, Kaltim, Malaysia paling yang. Tapi kalau pakai VPN kan nggak bisa loh. Saya kan nyoba pakai VPN, pakai aplikasi biasanya itu nggak nampak juga kok. Halo Bang Abi. Assalamualaikum Zumar dan kawan muslim semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Bang? Saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia nih. Waalaikumsalam. Abang dari Malaysia. Abang dari Malaysia. Tahu Sabah Malaysia. Saya dari Perak. Oh, dari Malaysia juga. Iya. Idola saya itu si Juma itu, idola saya. Kan udah aku bilang kan, orang dari Malaysia aja yang bisa nonton. Saya suka banget tengok. Si Juma itu paling banyak tuh saya simpan videonya di PT-PT saya itu. Alhamdulillah. Saya perkenalkan, saya orang Bugis juga. Oh, iya abangku. Di mana? Bugis mana abang ini? Sopeng. Dekat berarti. Iya, cuma saya kan dilahirkan di sini. Oh, biasa pulang abang? Ya biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Tapi kalau bahasa Bugis tuh saya masih ingat Wingaramu Pikasi bahasa. Kok bisa sepase itu? Iya. Gimana? Kok bisa?
Di sana memang sering gunakan bahasa Bugis kita di sana. Kan di sini di Sabah ini sebetulnya kalau Banyak orang Bugis. ikut, memang 90% lah itu Bugis. Oh, di Sabah. Iya. Oh, makro di. Iya. Jadi iya, lucu. Sedangkan kita punya raja di Malaysia ini kan keturunannya daripada Indonesia juga. Iya. Bukan Luwu, bukan. Iya, yang kalau daripada lu itu kan Sultan Brunei. Oh, masya Allah. Iya. Makanya kalau macam di sini ini begini, biar diorang dengar semua. Kecuali kalau macam ada polis-polis dari Filipina ataupun Bajo itu yang kejam. Tapi kalau kita ini enggak. Iya. Masya Allah. Begitu. Karena kita ini kan beragama, orang bilang Bugis bilang ada yang itu tahu. Betul. Iya. Kata-kata lah yang dijadikan sebagai dasar kemanusiaan. Iya. Kalau saya selalu tuh bertengkar di sini juga sama-sama itu apa? Itu orang Kristen itu. Iya. Kalau di bangku sekolah dulu, Bang Zumal dan kawan Muslim semua kan, semua raja-raja di negeri Semenanjung Malaysia sini semua berasal daripada Indonesia. Iya, betul itu. Nah, kalau Johor itu daripada Riau. Kalau Selangor daripada ni apa nama? Bang Zuma punya geng lah. Iya, betul. Makassar Bang Zuma dia. Iya, Makassar. Daripada Daing keluarga Daing dulu. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Perak sini daripada macam Assalamualaikum. Saya dari Malaysia, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda bahan mana Gurunda? Katanya sama ini tempatnya Akang di kantor. Rapi. Assalamualaikum. Di sini aja deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Res, hadir Res. Dari Bengkulu. Bengkulu. Gimana bisa lihat live Bang? Pakai apa Bang? Bisa, saya pakai VPN Australia. Iya. Yang berbayar, yang premium. Kalau mau bisa saya DM, pakai aja akunnya, boleh. Sudah saya bayar, saya pribadi pastinya. Boleh. Siapa yang mau nih? Saya nanti DM ya ke saya ya Bang. Ya, saya pakai Not VPN ya, yang premium kok 5 tahun. Ya, wah Masya Allah keren itu. Masya Allah luar biasa. Silakan, saya DM ya. Waduh, merambat di bawah pada demo juga nih, gelap katanya. Assalamualaikum. Izin Gurunda. Kita mau bilang doang di bawah gelap banget. Bentar. Kalau Kak Caca ini dari mana? Kak Caca dari mana? Ustaz Sugi kayaknya lupa sama Caca Bang Kores. Caca sebentar lagi di Libya, Ustaz. Oh, di Libya. Tapi maksudnya sementara di Jerman, tapi sementaranya kediaman di Libya, sekarang lagi di Jerman gitu. Oh. Iya. Insya Allah nanti balik minggu depan ke Libya lagi. Ini Gurunda yang kelihatan di bawah tuh, kelihatan di bawah tuh cuman Ustadz Sugi sama Gurunda pas on cam. Ustadz Sugi tadi on cam, terus Gurunda on cam doang. Yang lainnya nggak kelihatan. Nah, makanya on cam semua. Ayo on cam. Saya gedein saya gedein Ustaz Sugi. Nah, formalnya harus dirubah kayak gini. Gurunda digedein punya Gurunda biar normal agak gelap lagi. Maksudnya gimana? Gurunda digedein dulu sendiri, nggak bisa pakai modulator. Tunggu. Pasti aman. Nah, baru nampak kan? Harus dirubah formalnya kalau gerak Gurunda. Gitu. Ya, sekarang Gurunda gedein dulu. Yang punya Gurunda. Nah, nanti saya rubah. Gini. Nah, ya gitu, udah biarin. Saya jamin nih, normal semuanya nih. Nampak berarti di bawah.
Coba kalau live pakai live TikTok Studio nampak enggak ya? Tapi saya di atas ini Gerunda. Kenapa gelap ya? Oh ya? Iya. Saya aman. Nah nanti gelap harus diginiin Gerunda. Oh, kayak ganti HP ini. saya yang rusak ini apa gimana ini? Kayaknya. Coba dilemparkan aja dulu di lantai. Dilempar aja kepala Oten ini kalau gini. Itu Kian Santang udah saya kirim itu, saya DM itu. Siap aja. Ya kalau hal yang kasiran nahi. Ya siap, makasih. Oke. Dibagi aja. Boleh pakai kameramen, digabung kameranya boleh. Siap. Nanti live-nya Gerunda pakai VPN itu Gerunda. Kalau udah aman nih. Amin. Pakai non VPN ya. Ya. Siap. Izin mendalui nih. Oke ya Bang, makasih ya Bang ya. Buat Gerunda ya. Siap. Makasih. Ya udah Gerunda, Caca mau kasih tahu itu aja. Caca yang turun semuanya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kami semua support Bang Zumar. Siap, makasih. Terbaik. Demi agama kita semua, mudah-mudahan pahala Bang Zumar untuk menyeru kepada Islam menjadi salah satu amalan jariah untuk mengejar pahala ya Rabbal Alamin. Saya juga mendoakan semoga Bang Zuma terus berjuang. Saya juga sudah banyak belajar tentang Bang Zuma nih. Amin. Makasih. Saya juga banyak belajar Bang Zuma. Alhamdulillah. Sebelum juga saya sekarang menjadi penyakit bagi orang Kristen. Terus terang saya memang banyak belajar dengan Bang Zuma. Alhamdulillah. Ya. Ini kayaknya udah mulai normal nih Gerunda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek. Tadi yang berbicara tentang Bang Zuma tadi sepertinya orang Malaysia ya tadi. Iya. Ya sama, saya juga orang Malaysia. Oh gitu. Iya. Posisi sekarang di mana? Saya posisi sekarang di Sabah. Oh gitu. Di mana itu di Sabah? Saya di Sabah di Sandakan. Nah, makanya orang Aku di Tawau nih, Tawau. Oh, Tawau. Iya. Iya. Masya Allah. Saya selalu mendoakan semua tuh apologet Islam itu kan. Mudah-mudahan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ini orang Sulawesi cuma 3 di TikTok ini. Saya juga Sabah, cuma saya lupa Sabahnya di mana. Tambah ada Bunda Rahma juga. Ya. Saya kalau saya Bang Amirul kalau di Sabah di Sandakan. Tapi saya di Tawau adikku. Tapi saudara itu teman-teman saya itu selalu saya ikut dia punya live juga itu. Ya, tapi teman-teman saya di orang Indo semua kan, orang Indo apologet Indonesia semua. Saya itu ikut Bang dengan logat-logat Indonesia. Iya. Saya ikut. Makanya kalau di Komal ini ya mereka sangka itu saya itu orang Indonesia. Indonesia, betul. Iya. Bunda Rahma bisa temukan live kita ini pakai apa? Ilmu apa, Bun? Sekarang sudah ada Gerunda tadi nggak ada, nggak bisa. Udah mulai normal. Ya, mulai normal. Masa sih? Sempat bagikan juga di grup Bang Zuma. Mulai normal. Sebahagian perangkat, nggak semua perangkat. Nggak ada cuma yang... gini Gerunda, kalau mau normal full, buka dulu, baru nanti live lagi normal full tuh. Nggak bisa. Semua tidak nampak, semua siaran-siaran. Kenapa begitu? Karena banyak menyiarkan demo. Nggak ada pun yang live, nggak ada. Nggak bisa kita akses. Cuma perangkat tertentu aja, Kang. Iya, betul. Perangkat tertentu aja yang bisa. Saya tertarik loh Bang Zuma dengan tema Bang Zuma yang sebelumnya ditanyakan sama Oten, apakah pembunuh
yang menyalib Yesus itu apakah pahlawan atau penjahat? Tertarik tuh saya. Kenapa saya katakan tertarik? Yang naik itu rata-rata tidak bisa membantah ayat itu karena mereka maju kena, mundur kena. Kenapa betul juga kalau saya pikirkan, kalau kita katakan pembunuh ini adalah pahlawan, seharusnya mereka itu bersyukur kepada pembunuh. Iya. Bukan sama yang dibunuh. Iya betul. Nah, kalau kita pikirkan pula pembunuh ini penjahat, berarti hasil daripada penembusan ini hasil daripada kejahatan. Kok bisa jadi kebaikan? Iya. Iya kan? Jadinya bingung kan? Nah, jadi bingung. Betul. Iya. Masya Allah. Bang Zumar, Saya bang. saya pun terfikir juga bodoh dia orang ni kan. Apabila dia cakap itu Yesus mati di palang untuk menebus dosa manusia semua. Habis kalau bagi keimanan dia orang, bagaimana dia orang sekarang tak berdosa kan macam mana dah? Dah suci semua dah. Iya. Udah jadi anak-anak Tuhan mereka bang, bukan lagi anak manusia. Kata mereka segitu. Bukan lagi anak manusia, tapi anak-anak Tuhan. Jadi mereka boleh bebas melakukan apa-apa sekalipun sebabnya sudah dosa telah diampunkan. Saya juga kurang tahu nih, tanyakan kepada Gurunda. Mereka yang harus jawab itu. Tapi memang adikku Juma ini kalau berdebat itu ayat-ayat Al-Qur'annya ikut juga. Masya Allah, betul. Selama saya selalu belajar dengan Gurunda Zuma ini memang luar biasa. Bukan juga saya puji atau beliau ini di hadapan beliau, tapi memang luar biasa. Luar biasa. Iya, itulah makanya kalau live di orang ini kan kita jadi pandai juga ikut di orang ini. Iya. Masya Allah. Tapi tengok kan si Edis tu, dia general knowledge tak ada lah tentang agama, tapi dia cakap dengan persepsi semua lah. Dia kosong lah. Cuma dia pandai debat tentang bercakap mematahkan hujah orang dengan oleh-oleh dan framing gitu. Memframing. Framing itu lah. Dia tak ada keahliannya itu di situ. Ilmu tentang apa yang dia nak sampaikan, tapi dia suka framing, suka keahliannya di situ bang. Tapi jahat dia kena sekat nanti baiklah Zuma datang, usuk PA datang, dan apa lagi lain datang kan, orang ramailah orang puji Abang Zumar, Yusuf PA ramailah. Ke Malaysia pun sokong banyaklah. Kita punya kawan. Iya. Alhamdulillah, saya juga di sini penggemar Bang Zuma itu memang sangat luar biasa di tempat saya. Sedangkan Bang Zuma ya, ada saya cerita sedikit lah, saya sampaikan sedikit ini. Ada satu orang yang menemui saya di tempat saya, nge-DM saya ingin menemui saya. Jadi saya temui lah orang itu. Iya. Namanya siapa namanya itu Lupa saya sekarang karena dia sudah tukar nama karena dia sudah masuk Islam. Kalau namanya masa dia Kristen namanya Leo Tukan namanya, Leo Tukan. Leo Tukan. Nah, dia temui saya, dia ingin bersyahadat di masjid kami di sini, Masjid Darul Aman yang tempat saya jaga sekarang. Jadi dia bersyahadat di masjid. Katanya begini Bang Zuma. Setelah mengikuti saya berdebat-debat, iya. Karena kan kalau di Malaysia kan tidak ada pendebat itu. Cuman yang saya tahu dari tempat saya itu ada satu orang namanya Al Hidayah. Yang pertama, yang kedua kalau yang saya tahu kalau yang pendebat di sini yang di seperti Bang Zuma kan situ apologet Indonesia, gimana itu? API itu Bang Zuma, apa maksudnya itu? Iya, apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia. Nah, kalau kami di sini juga sama.
kalau saya di sini. Cuman kami tidak ramai. Jadi selalu dia mengikuti saya, katanya begini belajar begitu. Selalu saya kalau dia bertanya dengan saya, kenapa kalau agama Muslim itu benar, kenapa banyak yang murtad? Katanya. Jawaban saya sama dia cuma satu. Kalau Muslim masuk Kristen, berarti dia sudah mulai gila. Jawabannya tepat itu. Ya, kalau Kristen yang masuk Islam artinya mualaf, itu sudah sembuh daripada kegilaan. Nah, iya. dia sangka saya menghujat. Dia kata, Bang Nanda ini menghujat atau gimana? Tidak, saya tidak menghujat. Buka di Roma 1, baca sampai pertama buka Roma 1 21 sampai 25. Yang menyembah mirip manusia menurut ayat itu adalah orang gila, orang tidak waras. Di ayat 24 sampai 25 yang menyembah makhluk itu adalah penipu, pendusta. Nah, setelah dia pelajari ayat itu, katanya dia naik ke komalnya Bang Zuma. Ternyata dia berpeluang naik ke komalnya Bang Zuma. 3 hari kemudian dari komalnya Bang Zuma temui saya terus syahadat. Alhamdulillah sekarang satu keluarga. Masya Allah. Iya. Katanya dengan saya naik ke komalnya Bang Zuma, bertanya tentang keislaman, bertanya tentang kekristenan, dijelaskan kepada saya tanpa ragu saya akan masuk Islam katanya. 7 keturunan katanya, saya tidak akan balik ke Kristen lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Jadi betul juga apa yang selalu Bang Zuma sampaikan. Kita itu mereka menjadi mu'alaf bukan gara-gara kita, tapi hidayah yang Allah beri dengan mereka. Kita cuma menyampaikan apa yang kita tahu, sedangkan penyampaian kita itu menjadi jalan bagi mereka. Akhirnya mereka. Nah, nah setelah dia naik ke komalnya Bang Zuma, temui saya bersyahadat di masjid. Nah kan kalau di sini di Malaysia, kalau kita masuk Islam itu harus kita membuat satu borang-borang untuk penukaran pengenalan dari Kristen ke Islam. Nah gitu. Iya. Masya Allah. Ya jalan hidayah ada aja kalau hidayah sudah datang. Kan ya. Iya. Yang penting mereka melembutkan hati. Ingin betul-betul mencari kebenaran itu, insya Allah akan ketemu hidayahnya. Iya betul Bang Zuma. Makanya saya juga selalu ingat dengan kata-kata Bang Zuma. Kalau mau jadi orang yang mencari kebenaran itu, gak usah dulu masuk ke Al-Quran, Bible dulu dipelajari. Karena di Bible itu juga punya walaupun menurut saya, bukan menurut orang lain, Bible itu bukan ajaran yang merujuk kita kepada kebenaran, tapi ada juga kebenarannya walaupun sedikit. Nah itu yang dibikin panduan, baru kita masuk ke kalau kita berpikir untuk masuk ke Islam, baru kita tambahkan ke situ. Iya betul. Jadi harus dia dudukkan dulu hatinya bahwa yang dipegang ini tidak benar. Setelah kemudian dia hilang kendali, tak ada pegangan lagi, ya baru kita kasih Quran. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Bang Zuma dan saya ada kesempatan gini Bang Zuma. Saya ada kesempatan sebenarnya ini. Bagi peluang ada saudara kita lain yang mau Iya. Baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang. Insyaallah. Siap. Bang Zuma diberi kekuatan Allah Taala untuk kuatkan semangat, sihatlah jasad tubuh badan. Amin. Kita juga selalu mendoakan. Amin. Iya, sahabat juga. Semoga juga beliau ini perjuangannya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini Bang Zuma, saya sebenarnya sudah ada kesempatan lagi, sebentar lagi mungkin saya juga ingin pamit karena bagi ruang juga untuk Oten. Saya mau bertanya Bang Zuma karena kemarin ada yang mau bersyahadat di komal saya, tapi orangnya itu orang di Indonesia. Jadi bagaimana? Jadi itunya sekarang saya ada kesempatan bertemu dengan Bang Zuma di satu komal juga begini. Makanya saya mengatakan dengan dia, kalau Anda mau bersyahadat, Anda naik ke komalnya Bang Zuma. Biar Bang Zuma mengurusin segalanya. Iya kan?
Iya, Kalau betul. saya mana bisa, kalau di tempat saya, kauman saya atau di daerah saya mungkin bisa saya urusin semuanya. Iya, betul. Ya kan? Nah, Benar. ya. Makanya tidak mungkin juga saya ngurusin Anda di sana kan? Nah, Ujung-ujungnya nanti minta juga ke Indonesia kan gitu. iya betul. Nah, makanya saya mau ingin bertanya kepada Bang Zuma, apakah kalau bersyahadat, orang bersyahadat di Komal kita tanpa kita ada mengurusi sesuatu ataupun dia akan bisa berurusan sendiri atau gimana Bang Zuma? Kan kalau di Indonesia itu kan KTP kan? Iya, betul KTP. Nah, kalau di sini kad pengenalan. Iya. Iya. Kalau dengan Bang Zuma, ya. Kalau di Indonesia ini kan harus ini Bang, karena masing-masing agama itu kan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Iya. Di Indonesia kalau agama di luar Islam khususnya Kristen itu kan acap kali mencari pengikut-pengikut gitu kan. Iya. Jadi mereka yang mualaf ini wajib hukumnya memiliki legalitas keislaman. Ya betul. Nah, itulah yang dimaksud dengan sertifikat. Nah, sertifikat, betul. Kami bertanggung jawab memberikan sertifikat bila mana kami yang mensyahadatkan kan gitu. Betul. Ada pertanggungjawaban kepada negara bahwa si fulan ini benar-benar sudah bersyahadat. Nah, kami yang mempersaksikan dan memberikan legalitas mereka untuk pindah identitas mereka, KTP mereka nanti ganti agama. Betul. Sini juga Bang Zuma sama seperti itu juga. Makanya saya pertanyakan kepada Bang Zuma, apakah boleh orang itu, sedangkan orang itu di Indonesia, saya di sini bersyahadat tempat saya? Pasti tidak boleh kan? Sebenarnya mungkin boleh. Cuman itu yang dimaksud Bang Zuma itu. Kalau ada ya, kalau misalnya abang ini punya semacam lembaga atau yayasan yang bisa mengeluarkan legalitas sertifikat legalitas mualaf, ya bisa aja. Tapi kan masalahnya abang kayaknya harus ngurus ke pemerintah dulu. Iya, pemerintah dulu, betul. Kalau di sini di tempat saya harus mengurus, kalau di sini di namanya harus pergi mahkamah. Kalau di sini mahkamah. Ya itu dia. Nah, kalau di Indonesia kan ya tinggal kasih sertifikat, mereka urus sendiri di mahkamah yang ada di tempat mereka gitu. Iya. Nah, makanya saya sarankan dengan dia kalau mau bersyahadat kan orang Indonesia, bersyahadat di sana. Bukan saya katakan tidak boleh, boleh juga mungkin, cuman ya gimana ya, cuman bersyahadat aja gitu. Ya boleh. Dia sudah Islam itu ketika dia bersyahadat. Cuman kan sebagai orang Indonesia dia butuh identitas. Iya betul. Cuman nanti jadi keris Islam pula, ada kerisnya, ada lamnya. Iya. Betul. Iya, silakan Bang Zuma, saya juga baik Bang, baik, makasih. Ya. Salam kenal ya Bang ya, sehat selalu. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku cuma ada saya mau turun juga adikku. Baik abang. Mudah-mudahan kau sehat walafiat. Amin. Panjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nanti semuanya disatukan sama Allah Subhanahu wa taala mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bang Amir turun dulu ya adikku. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, utamanya yang ada di YouTube yang sudah tembus 1 juta ini yang nonton, udah 1000 ya. Kami informasikan bahwa akun TikTok sekarang itu kayaknya dibatasin dan kelihatannya kita aja yang dikasih ini umat Islam, itu pun tertentu yang bisa live. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada konten sampai jam 1, ya kemungkinan yang Anda dengarkan hanya suara Bunda Rahma. Mungkin Bunda Rahma mau menyanyi kah atau menangis, nanti tinggal kita serahkan ke Bunda Rahma. Kalau beliau mau menangis silakan, mau tertawa juga boleh.
sambil menunggu keadaan TikTok kembali pulih. Karena TikTok kayaknya lagi demam, flu. Kalau nggak flu dia lagi ini apa ya, demam. Demam sama flu sama aja. Akun baru Bang Handi minta di follow. Oh ya, silakan Kang. Teman-teman di bawah di follow, ini akun barunya Bang Handi, di follow biar beliau bisa eksis bersama dengan kita juga. Ya mudah-mudahan TikTok tidak lama kemudian ditutup, karena ini ditutup ini anunya dibatasi lah ceritanya. Bang Handi dikasih moderator aja dibatasin. Mungkin kan akun baru belum ada pengikutnya gitu. Diambil alih dulu Kang, saya sarapan dulu Kang, boleh ya? Ya. Ini akun apa ya, akun anti rungkat nih, cuma muter-muter ini. Nih. Akun anti Sarapan rungkat. dulu Kang. Ini Termuter. si AA sudah buatkan saya menu. Wih, sarapan makan malam. Bunda Rahma. Nih, termuter. Kalau kita pakai yang bukan anti rungkat, ya silakan. Cek. Nih kalau Kedengaran nggak? ya kedengaran. Oh, akun baru bikin 5 menit yang lalu. Oh, sebelum follow kah? Udah aku follow kunta. Oh, belum. Jadi ini kalau anti rungkat ya, kalau bukan anti rungkat tidak ada pemberitaan tentang live. Jadi oten-oten ini nggak ada nunya. Mana ya yang bukan anti rungkat? Sepi Bunda, sepi. Baru menerima informasi bahwa Sudah ada server ini yang bukan anti rungkat ya, nggak ada pemberitaan live. Lanjut. server TikTok di Indonesia dibatasi, menunggu pulih kembali baru dan normal lagi. Terhubung banyak sekali orang live yang terbuka. Nah, itu kira-kira. Dan ini kebijakan negara dari Kominfo. Pantesan. Jadi kita ini live di sini bukan server plus 62. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi kalau mau masuk ya jangan pakai server 62. Pakai VPN. Paham ora? Ora. Iya, maksudnya gimana caranya tahu itu masuk pakai? Bunda Rahma live pakai apa? Enggak, cuman ini ya. Ada undangan live. Kalau diundang bisa itu kayaknya. Tapi ini HP yang 2 nggak bisa, nggak ada pemberitaan live. Ya untung-untungan itu benar. Saya bikin akun baru bisa naik nih. Di follow dong teman-teman, pelit amat sih. Follow doang gratis kok. Emang gue menyakitin lu pada nggak follow gue akun baru Suara itu kurang bulat. Kalau di Makassar itu lebih 50 mobil terbakar tuh di kantor dewan. Bunda, DPRD provinsi kena juga Bunda. Ya, provinsi kan yang dibahas di sini. Siapa ini? Ya, lagi itu naik banyak motor ini. kipas anginmu itu, solong kipas anginmu. Kristen ya bang, tolong. Waduh, saya belum moderator ini banyak. Makasih moderator dong ini yang baru banyak mak. Nggak bisa kendalikan masa ini.
Iya makanya 2 akunku itu moderator, ini bukan, nggak bisa diatur dari bawah. Tadi Bang Zuma Ini nggak ada sudah konten ya. jadikan Bang Andi moderator, cuma nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Itu aja gue bikin nama itu nggak ada S-nya, buru-buru tadi bikin tuh. Jadi mohon doanya ya teman-teman ya. Ada salah satu adik kita ini, sebenarnya sih saya udah bilang nggak usah keluar dulu beli rokok, beli makan di rumah aja. Keluar dia. Ya, mulai dari kemarin pada Jumat lah sampai sekarang belum ada kabarnya gitu. Mudah-mudahan nyasar ke rumah temennya aja sih. Habis nanti jam 12 lah atau setengah 1 saya akan sama teman-teman nih bergerak untuk mencari, semoga bisa ketemu ya. Apa dia berada di RS? Aduh berisik nih satu nih, nggak bisa di mute, nggak bisa di kick aja itu Kang. Bang Jansan, Coba dipanggil dulu itu. Solong. Ya. Solong. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kalau naik itu ada berisik banget di belakang, ada angin di sirkuit ya Bang ya? Enggak, itu ada kipas tadi, tapi saya sudah matikan. Oh, iya. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Iya, nggak ada, cuman semangat bagi. Bang, HP-nya berisik banget. Ada telepon masuk, diangkat dulu. Tolong kalau mau naik cari tempat yang sepi lah. Begitu kira-kira bangku. Ya saya terusin tadi ya. Jadi teman-teman semoga bisa kita ketemu malam ini ya. Amin. Sebagian sih udah ke tempat biasanya dia main. Soalnya alat komunikasinya itu nggak aktif sejak siang hari Jumat gitu. Sini. Aku ini nggak berada di rumah teman-teman. Signal saya nih, aku nggak di rumah. Aku lagi di markas tertentu. Tuh signalnya merah kan? Iya Bang kuat. Putus-putus. Kita akan dulu Bang. Ya. Iya. Oke. Doanya aja ya teman-teman. Cek. Ya, baru masuk. Udah ramah. Cek. Gak usah dengerin. Ada Bang, cuma kecil. Kedengeran Ada Bang, cuma suaranya? kecil. Kedengaran cuma kecil Bang. Kecil ya? Iya. Coba pulin dulu. Cek sekarang. Masih Bang, masih. Tunggu dulu. Mic-nya sini, ulangi nebeng nih. Udah gede itu. Yang dikit lagi Bang, coba naikkan Bang. Full banget nih. Dulu. Cek. Middle-nya nih. Full.
Cek. Gimana? Nggak ada lagi setelan. Full semua nih. Oke, udah bang. Cek. Nggak ada lagi setelan nih. Sudah bang, sudah. Oke ya, cukup ya. Sip. Udah aman ya? Oke, ada aman. Harus middle-nya dipulin, bassnya kurangin, pulin semua, udah, nggak ada mixer. Kalau di rumah ada mixer. Cek, dah. Jadi itu ya teman-teman ya. Mohon doanya. Tim saya berlima di sini. Jam berapa sekarang, Bang? Masih kita nunggu tank ya. Kita tunggu tank jam 12 saja. Kita berangkat dengan sebuah lagu. Dengan sebuah doa. Untuk yang ada di YouTube, mohon maaf malam hari ini nggak ada diskusi ya, tapi kita salim aja, tetap di sana bersama keluarga ya. Kalau nggak perlu nggak usah beli rokok lah, di rumah masak yang enak-enak buat keluarga aja ya. Jangan sampai keluar habis-habisin bensin aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ehonya kegedean. Siap. Bang Kian Santang, itu yang tadi dibagi aja teman-teman apologet Islam biar bisa live semuanya malam ini. Siap bang, saya belum buka bang soalnya. Ini masih dipakai lab. Uniripa, kata Bible, kasih aja semuanya biar bisa. Ya siap. Biar rame. Apa dong? Waduh, nggak dapat permen nih kita nih. Saya bang nggak dapat ya bang ya. Bener. PPN. Cuman yang premium Bang Adi, yang berbayar resmi bang. Bisa muat berapa ya, bang? Ras Bunda Rahma, PPN. Itu berbayar resmi ya bang ya? Resmi, PayPal saya yang bayar. Ini emak kalau ada pembagian langsung ya di mana-mana ya. Kalau mama ya ada pembagian nggak kebagian. Namanya juga ibu-ibu, diskon aja diburu di mana-mana, apalagi kalau gratis. Lanjut. Coba nanti Kang dipraktekin Kang, diganti yang lama ya Kang, bisa ya Kang? Bisa, itu bisa. Apa? Saya belum, ini kan masih di atas, akunya masih dipakai, nggak bisa. Iya. Kan itu kipas anginnya kayak di tengah laut. Ya Allah ya Rabbi. Habis ini nanti kita tes. Kenapa ya mama ini telinganya runcing banget ya? Kan ada AC ya Kang, ada AC situ. Bang Kian nggak suka pakai AC bunda, sukanya pakai kipas. Bukan masalah nggak suka pakai AC, bolos listrik. Nunggu dana diisi sama Bang Ical nggak diisi-isi. Oh, gitu ya. Woi Gir, jangan undur diri dulu, standby aja di sini yang di YouTube, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, bantu doa kita nih supaya bisa menemukan adik kita nih ya. Bantu doa semuanya ya. Kan malam Ahad juga, besok kan nggak ada aktivitas. Temenin kita lah yang ada di YouTube juga ya. Ya siapa tahu dia lihat kita kemudian dia typing ya. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ustadz Wapi juga ini live. Untuk yang di YouTube ya. Nah di sini juga nih. Jadi maklum lah penontonnya pasti berkurang. Karena yang bisa menonton itu hanya orang-orang tertentu, kebanyakan ya dari luar negeri atau pakai yang seperti Bang Tatons ya.
Itu berbayar bagi seperti apa, Bang? Berbayar itu ada yang per 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Saya ambil yang premium, Kang. Waktu itu ada promo kena. Nanti nomor HP abang dikirimin ya bang ya? Oh, siap. Bagi ya? Aplikasinya aja yang diupdate. Kalau akun sama password kan tetap kan, nggak saya ganti, nggak pakai aja buat teman-teman upload. Iya. Saya dukung. Itu nomor HP saya di bawah bang. Oh siap. Oh ya, yang 002 ya? Ya betul. Ntar saya Berarti ini nggak berbatas ya user kalau dibuka usernya bang ya? 85 user saya ini bang. 85 user ya pembatasannya. Oh ya. Ya pembatasan. Doremi naik, Doremi. Naik Orang nggak ada diskusi. Diskusi aja kalau mau naik, apa-apa. Itu naiklah Doremi. Ini satu siapa nih? Apa siapa namanya yang kecil di bawah Aku nih? turun aja dulu biar yang lain bisa naik. Siapa nih orang luar negeri? Cina dari China sini. Bang Tarton ambil yang per tahun ya? Per tahun ya bang ya? Oh lagi WA dia. Bunda suaranya udah bagus ya bunda ya? Iya, tapi nggak seperti biasanya suara tak. Masih di rumahnya Akang? Dia pakai mic biasa. Oh, pantes. Iyalah, nggak ada perangkat atau nggak ada senjata lengkap. Ayo naik kau, Doremi naik. Ini. Jadi khawatir juga. Kenceng kok, suara bang Adi udah kenceng kok. Nggak kayak biasa, Kang. Udah kayak biasa ya, di rumah lah, beda lah. Di rumah kan mic-nya aja satu ikat, setengah ikat, belum mixernya. Ya kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negeri kita, gitu loh. Kalau perintahnya di Al-Quran itu bacain Bunda Ramah. Taatilah Rasulmu. Taatilah Allah dan Rasulmu. Iya, taati Allah dan Rasulmu dan wa ulil minkum. Nah, wa ulil amri minkum dan pemimpinmu. Kalau saya pengen jadi orang Malaysia. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Jadi harus ditaati. Kita jadi tanggung jawabnya ada sama pemimpin gitu loh. Apalagi para ulama, para kiai, sesepuh-sesepuh kita tuh ya kita harus hormat sama keilmuan mereka gitu. Karena penyambung lidah semangat Islam. Apalagi yang dari Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Barat, Kalimantan Tengah, gitu ya, ulama-ulama kita tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, mulai Sulawesi Utara, begitu, Sulawesi Tengah, sampai ke Maluku, gitu. Gitu loh. Jadi menjadi pemimpin itu berat pertanggungjawabannya di akhir nanti gitu loh. Pemimpin dulu yang ditanya, bukan rakyatnya dulu yang ditanya. Dalam hal diskresi, dalam hal beraturan bernegara. Nah, itulah kita di Indonesia untunglah dipimpin oleh umat Islam. Itu teman-teman, ya kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, kembali ke rumah, ketemu keluarga, gitu. Info, rumah Pak Eko udah disatroni. Oh iya, masuk. Ini Pak Eko Wahono. Masuk Pak Eko.
Masuk Pak Eko. Ini kalau nggak gua live di YouTube nih, gua beri nih, tapi di YouTube harus pelan-pelan ya. Baju-baju live di YouTube soalnya. Jadi harus bahasa flat. Harus komunikasi yang flat tapi berisi. Jadi kalau dalam hal ini kita sebagai umat Islam, ya itu tadi yang dibacakan Bunda Rahma itu. Bacain lagi Bunda, yang merdu. Bunda. Apa itu, Deng? Apa itu, Bang? Ya bacain lagi tadi itu. Atiullah itu. Iya, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin. Apa itu pemimpin? Ya pemerintahan kita. Boleh kita nggak dibahas itu ya. Jadi tetap kita menyandarkan kepada pemimpin supaya aman. Demonstrasi boleh, tapi jangan mau ditunggangi. Di ajaran Islam itu tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat. Boleh, tapi ada batas-batas tertentu. Bukankah di dalam Al-Quran juga kita harus menyampaikannya? Ya sekarang sudah ditunggangi. Dan apa akhirnya? Ujung-ujungnya bangsa kita yang menderita, pajak kita yang terkuras untuk merenovasi, memperbaiki, membangun kembali, ganti rugi segala macam. Apa ya pajak juga yang masuk ke situ? Kita juga. Tapi saya rasa teman-teman mereka paham lah itu. Harus menahan diri, gitu ya. Jaga diri, keluarga. Itu yang penting. Kasihan orang tua di rumah. Anak saya kok belum balik, gitu. Ya kasihan. Dan bagi yang duduk di kursi empuk, anggota dewan juga ya, jagalah sikap lah. Jagalah amanah dari konstituen yang mempercayakan Anda di situ duduk di kursi empuk. Perhatikanlah mereka, jangan takabur bicara. Tempat itu adalah hadiah dari konstituen, dari rakyat untuk ada di situ. Jangan dipakai tidur, jangan dipakai untuk kong kali kong, jangan dipakai untuk joget-joget. Tempatnya di situ membuat kebijakan demi kepentingan apa teman-teman? Membuat kebijakan demi kepentingan siapa? Kepentingan dia apa kepentingan rakyat? Kepentingan rakyat tuh. Untuk itu di sana itu jangan ada sampai ada barter. Nah, sebagai hukumannya jangan dipilih lagi tuh yang kayak begitu-begituan. Kalau ada tidak pernah bersuara, datang duduk tidur malah, ya ruang ber-AC sih kalau bisa dikurangi lah AC-nya di ruangan itu, pemborosan listrik juga ya, biar agak gerah-gerah dikit, biar gak ada yang tertidur kan gitu. Setuju nggak teman-teman? Kurangi pendinginnya dikit lah, irit listrik, supaya mereka di situ jangan ada yang tertidur gitu loh. Suruh bawa kipas-kipas aja gitu.
Ya sebagai bentuk hukumannya ya kalian bebas mau memilih mau tidak nanti periode berikutnya ya. Jadi pada prinsipnya begini loh, kita itu bosnya, ya kita suruh dia duduk di situ kerja. Kita ini bosnya yang gaji dia, kerja lu di situ gitu loh, itu kasarnya ya kerja. Nah kalau kita yang nyuruh kerja dia salah kerja, ya kita wajar lah memberikan kritikan, tapi sesuai prosedur, ada mekanismenya kawan-kawan. Kira-kira begitu caranya. Yang paling nggak enak ditonton itu ya tempat yang begitu megah, ya rakyat yang siang malam menjaga sawah, siang malam mencari rezeki buat keluarga, memilih antum-antum semua yang ada di sana. Tapi kok Anda salah gunakan gitu, nggak enak banget gitu loh, joget-joget apa gitu. Itu yang seperti itu. Semoga besok-besok nggak ada yang terjadi lagi lah. Yang paling diutamakan itu adalah kepentingan rakyat. Karena bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini harus dipenuhi begitu. Kalau yang memilih kamu sudah merakasakan keadilan, saya rasa adem-adem aja. Jadi di sini ada tidak keadilannya. Tapi cara menyampaikannya juga jangan berlebihan, kawan. Ada mekanismenya semua itu. Paham ya masuk pembicaraan saya ya? Saya ini bahasa flat loh, tapi berisi teman-teman. Paham. Bang Andi, di mute aja ngomong dong. Ini nggak ada yang ngomong dari tadi. Berisik lu Kang, apa sih itu? Kalau lagu lu Kang. Dari tadi ngomong Kang. Akan pergi ya? Hah? Ustadz Wahab ini demo masak mie. Jadi berbahasa itu berbahasa apa ya? Nggak perlu kenceng, nggak perlu emosional. Tata keramanya yang penting. Itulah Islam. Anda masih ingat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum kafir Quraisy? Apa pernah Nabi kita berbahasa tinggi, emosi, bahkan mempergunakan hal yang tidak perlu? Beliau selalu sabar. Anda mungkin bagaimana Nabi kita di Taif ya, begitu. Alhamdulillah, tempat itu sekarang adalah Islam berkembang. Jangan Kenapa? dulu Caca, jangan dulu, izin dulu Deng, Bang Handi. Apa itu? Caca ada yang bertanya, Mbak Caca bertanya, nomor berapa sepatunya Kores? Bang Kores mana? Turun. 42 ya? 42. Ah bener, 42 Caca. Emang mau dibeliin? Aku juga Ya, dong. Kalau nanya pasti mau lah beliin. Caca aku juga dong. Cak. Mana ada si Kores 42 sepatunya 45. Dia gede sepatunya sepatu. Kasih. Aku juga dong Caca. Kores mau dibeliin sepatu. Aku Iya, 40. dia udah kabarin itu. 45. Bunda Rahma itu 47 Bunda Rahma itu. Oh 45 kakimu ya Allah, itu raksasa. 40 aku. Mbak Caca cantik. Cek grup. Oh cek grup. Mudah-mudahan ada berita bagus ya. Ya. Ada berita bagus.
Mbak Caca kan di Libya ya Mbak Caca ya? Ya Libya. Libya kan Saya Kadafi. 29, saya 29. Pade kecil banget emang baby 29. Anak sekolah itu memang Pade 29. Pade nomor berannya berapa Pade tak beliin? Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita kadang memang lalai, kita kadang hilap, kita kadang emosi tingkat tinggi. Tapi mari kita menjaga diri kita, saling mengingatkan. Kalau sepanjang kami umat Islam itu ikutilah cara Nabi. Kan itu panutan kita. Ada nggak sahabat pernah melihat Nabi Muhammad SAW berlebihan? Ada satu peristiwa. Rumah Eko sekarang diserbu Mas saya. Ya Bunda. lanjut. Ada satu peristiwa itu, ada sekelompok atau ada kampung tertentu datang utusannya menemuikan bahwa mereka semua memeluk Islam, perlu orang-orang hebat yang datang ke sana. Ya Nabi mengutuslah. Ternyata di 378 kan di sana dimetongkan semua. Disitulah Nabi mulai kunut. Tapi kunutnya diganti kemudian yang baik-baik gitu. Cuman itu aja sih kalau menurut saya. Jadi nggak boleh berlebihan dalam bertindak sebagai seorang muslim. Harus ada batas-batas tolerannya begitu. Karena kalau berlebihan itu ruginya kembali kepada diri sendiri. Begitu juga wakil-wakil kita yang ada di kursi empuk itu ya kalau terlalu berlebihan. Gitu ya. Hentikanlah rapat. Jangan ngomongin politik lagi live di YouTube. Ya kagak, kursi empuk doang kok. Nggak politik kok. Ya manakala mendengarkan suara azan hentikan dulu lah. Break dulu itu sholat lah. Supaya adem itu. Kalau habis kena air wudhu kan terus memutuskan perkara gitu. Adem itu. Ada lagi nih. Waduh. Waduh. Dikit itu Kang. Bunda Rahma, moderator ya Bunda Rahma. Akang turun Bukan, dulu. bukan. Akun baru ini bukan. Moderator coba lihat, udah Akang cek, coba lihat. Oh, siap. Bukan. Bukan Akang. Moderator. Ya Allah ya Rabbi, ini akun baru. Iya, tapi udah dikasih moderator sama Gurunda, coba cek. Udah nggak ada belum. Oh, harus turun dulu, coba nanti naik lagi. Oke, siap. Naik lagi nggak bisa lagi loh. Enggak ada saya. Emang Akang mau kemana? Akang aja moderator. Bisa orang tua merintah-merintah. Durhaka loh. Bunda Rahma, ini ada sembako nih. Dia simpan ya. Simpan mana bagi-bagi. Bagi-bagi Akang ya. Keren ekor. Asal orang tua durhaka. Aku udah balas WA nih, banyak banget ya permintaan nih. Teman-teman jangan kemana-mana ya, stay tune di dia. Jadi jalan Bang Andi. Bang Andi jadi jalan. Siapa? Bang Andi. Enggak, tiap malam aku Bang. YouTube mah aman coy. Pada YouTube itu terfilter dengan baik.
Ngomong bunda dulu isi dulu saya lagi balas WA. Bang Andi. Ya. Bang Ical katanya tuh mau ngisi token listrik. Oh ya, Masya Allah. Doakan biar lancar Kang Siang. Amin. Ya udah kalau gitu ditutup aja kali dulu ya. Iya, ini mah sampai besok Bang Andi, nggak bakal bisa sampai besok ini. Iya fitur, rupanya tadi ada konfirmasi fitur live itu dimatikan dulu sebentar. Fitur Kayaknya harus dimatiin dulu Gurunda, ini nggak bakal bisa sampai besok Gurunda. Lo biarin aja lah, gini-gini aja. Kenapa dimatiin? Buat sering-sering menunggu perkembangan adik kita ya. Iya betul, sharing-sharing apa kek? Nggak ada live, kesepian kita. Res, sepatu Bunda Rahma nomor berapa Res? 47. Anjing, gede-gede amat. 47 anjir. 40. Saya kan orangnya gemuk dan sudah tua tuh. Jadi kulit itu mekar. Bukan mekar, melar. Cak, kalau nomor sepatunya Kores 45, Bunda Rama itu kalau nggak salah 47. 40. Oh 40 apa 47? 40. Bunda Rahma 47, Bang Handi tuh 33. 40 res. Aku 32 res, 32 aku Saya SMP. mau dikirim minyak wangi sama sweet girl di Malaysia, tapi nggak nyampe-nyampe. Coba Aku pakai di 32. Aku 32 aku SMP. Wah, ada yang minta nomor rekening tuh. Wih, keren kali yang minta rekening. Pasti ngomong lagi akan. Nomor HP aja dulu, nomor HP. Kalau langsung telinga. Kalau ingin kasih rekening ini ya, nanti saya bagi-bagi. Catat nomor HP ku. Terima kasih Mbak Caca ya. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Insyaallah. Catat nomor HP kami di sini ya, sebagai humas nih. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Gitu ya. Mentahnya aja. Pak De kalau pakai sepatu aneh, bener. Aneh. Saya suka pakai sendal. Masuk ke kantor aja pakai sendal. Mending kalau sendalnya kiri kanan, dia sendalnya kiri semua. Cak, maksudnya apa yang belum nyampe, Cak? Apa? Pak De, kenapa kalau beli sendal kiri semua, Pak? Tapi lucu kalau Pak De pakai sepatu lucu itu. Bukan lucu ya, cocok juga sih. Kenapa Pak De beli sepatu kok sendal kiri semua? Takut ada yang nyolong. Karena lebih murah Bang Andi. Oh iya juga sih. Lebih murah dia karena kemarin waktu api satu kan sana itu. Wih, banyak kali yang beliin aku sendal, tas, bukan banyak ya, ada beberapa lah. Ya ada telepon. Saya pernah jalan sama Pak De ya. Waktu itu apa ya, acara apa kok pakai sepatu. Tapi sepatunya kok aneh gitu loh gue lihat. Tidak dijual umum. Karena orang-orang tahu kakinya Bunda Rahma itu boros, makanya harus dibeliin sendal yang banyak. Iya, lagian Bunda Rahma kalau pakai sendal itu kita kan menghindari yang becek, dia mencari yang becek gitu loh. Injak-injak biar cepat rusak. Ini yang baru naik saha ayo. Kang Nuha. Assalamualaikum. Waduh. Res, kamu di mana, Res?
Nanti calling ya, ketemu di tengah-tengah. Bentar Bang Handi, ini ribet gotong apa kulkas. Tunggu bentar. Gotong kulkas malam-malam lu mau pindahan? Dari mana Bang gotong kulkas? Jarah, sekarang dia jarah. Nggak benar lu Res, kata-kata lu kalau ngomong. Lu nggak ada, kalau ngomong dapat begitu-begituan, nggak ada remnya lu. Ada aja nih bocah nih. Rebutan bentar. Apa di Kuitang? Nggak bisa Lep, kan diblokir TikToknya sama pemerintah, harus pakai VPN luar negeri. Kalaupun bisa Lep, nggak ada yang bisa nonton kecuali penontonnya pakai VPN. Ya itu tadi untuk menghindari pemberitaan yang sebaiknya disensor, nggak terbuka sekali gitu loh. Sebenarnya telat sih, kalau menurut saya telat gitu. Telat. Kenapa Yus Rizal? Kalau kayak begitu di luar ya ngapain? Sabarlah kawan. Lebih baik bikin kopi di rumah, baca Quran gitu, nonton ceramah gitu, bermanfaat tuh. Kalau di luar lagi rusuh, masa kita harus ikut-ikutan ke sana demo? Iya, gimana sih? Nggak ada ajaran Islam seperti itu. Kita harus edukasi kawan-kawan kita supaya Pade, aku masih live di YouTube loh Pade. Dimut Kang si Pade menyanyi. Oh, sorry. Aku masih berbagi yang ada di YouTube. Wih, di YouTube saya siapa ini yang nge-give $100? Wih, warna merah lagi menyala. Masya Allah, $100 berapa duit tuh? Satu ikat lebih 100. Mana ada nggak 1000? Oh, nggak bisa $1000, pas 100 doang dia batasnya itu. Oh, dari Swiss. Dari Swiss dia. Barakallahu fiik. Oh, 1,5 ya, Cak ya. Lu mangit. Lu gimana sih, Cak? Duit gue lu hitung-hitungin gue lu. Bendaharanya Bang. Tapi kadang-kadang Caca itu kadang WA ke saya setahun sekali, tapi setahun sekali dia WA gitu. Pas Idul Fitri Bang. Itu pun Idul Fitri lupa. Kadang-kadang dia WA ke saya itu kalau dia lagi kebentur kakinya. Ya. Amin Bang Yusrizal. Amin. Coba Cak, lu WA gua lagi Cak. Bukan di Libya, dia lagi ke mana ya kemarin ngomongnya? Jerman. Kemarin aku dari sepatu aku kan yang itu aku pakai lari kan run dari Jerman. Yang beliin siapa yang kemarin ya? Kita jemput di apartemen. Iya, dari Jerman. Oh iya. Tapi namanya lupa gua. Setelah gue cek, harganya mahal juga, 6 jutaan. Gak enak banget tuh. Sepatu 6 juta diinjak-injak.
Bubarin DPR ini kadang-kadang dia masyarakat Diganti Masehi tahun berapa itu? Kira-kira kalau di over apa sih di ke Masehinya gitu loh. Oh pinter di 571 570 boleh. Gitu. Yang di YouTube yang dapat hadiah oke. Nanti sepedanya dikirim ya. Muhammad Dina 2769 ya Isni Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya 571 Masehi. Pada pintar lo Pak ya. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan Pak Pertanyaan Ada. silakan Pak Siapa bidan yang menolong Nabi Muhammad waktu lahir? Waduh, itu mah kagak ditulis Pak Waktu itu belum ada bidan. tahu saya tahu. Maksudnya dukun bayi Tahu lah. saya tahu. Jangan Saya bercanda, tahu. jangan bercanda kalau ini, jangan bercanda kalau ini. Cut. Kalau mau pertanyaannya gini, siapakah nama ibu yang menyusui Nabi kita? 5. Kenapa Halimah. Bunda Rama yang jauh? Oh, enggak. Oh, siapa? Ini untuk yang di bawah, hadiahnya sepeda loh Bunda. Oh, bisa lah kasih hadiahnya ke saya. Hadiahnya sepatu ukuran 50. Hancur rumahnya Uya ya. Ya Allah. Sahroni ke 1,5 juta mahal kali sepatu apa itu? Baca Caca. 1,5 juta yang murah-murah aja. Ada yang 200-an. Enggak, 1,5 yang dapat gift saya tadi Bunda. Drama mah. Saya tadi dapat gift di YouTube 1,5 dolar, 100 dolar. Jadi di kurs rupiah itu bisa 1,5 bisa 1,6. Nah itu Gitu, Bunda. bisa bagi-bagi Bang Handi ya kalau kita ke Jakarta insya Allah. Ya insya Allah. Kalau harga sepatu itu Bunda tergantung mereknya. Kalau mereknya Kubota atau Iseki itu agak murah Bunda. Merek Kubota. Emang kayak ini kayak apa? Bego. Eskalator. Pak dia tahu aja Ustaz merek Arif Kubota. juga dibawa katanya. Merek Kubota. Iya itu kan merek eskapator itu Kubota Bang Handi. Suamiku kan biasa lihat mobil-mobil besar di proyek begitu. Bang Handi juga. Itu merek genset. Mana ada sepatu merek Kubota. Beneran mama percaya aja. Nike atau Nike. Yoi. Jangan sebut merek, jangan Iya. sebut merek. Kita kan orang Makassar ya. Makanya Nike. Cak, kalau mau belikan aku sepatu mereknya yang ini ya Cak ya. Panasonic. Kan bukan Bang Handi. Bang Handi kan Sebut merek juga gua. ada kan itu kan merek televisi. Oh, itu televisi itu ya. Ada juga Bang Andi sepatu merek Kubota, ada. Ada kan ya? Ada. Ada Bang. Itu loh, itu mahal itu. Di bawahnya dikit ada merek Iseki kan ada kan ya Iseki. Ada. Merek Taichi. AC Uchida. Uchida. Beli hari ini besok rusak. Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi repot sama ponakanku di sana. Cak, Bang jelas Adi dulu ini Cak, lagi- posisinya di mana?
Pokoknya yang Lagi di Jerman, Caca. Wih, iya. Di Jerman, Caca. Allah masalah. Sementara doang sih, tapi udah mau OTW Indonesia, insya Allah Oktober, insya Allah. Oh, nggak balik lagi, Cak? alhamdulillah. Tapi Oktober ya. Balik? Ya, insya Allah. Ya September. Iya, padahal September acaranya, tapi finish kontraknya Oktober. Bukan finish sih, maksudnya cuti gitu. Nah, sampai itu menikah dulu ya Mbak Caca ya, baru balik lagi kerja. Udah tahu kan Menikah. Cak, udah tahu kan nomor sepatu calonmu? Iya. No. Bunda tadi berapa? 40 ya? Iya 40 kan. Oke, Bunda. Thank Terus you. Bang Kores tadi 45. 45. Bang Sugi juga mau. Ustadz Sugi juga mau. Oke. Mau dong. Ustadz Sugi mau apa? Adidas apa Nike? Wih, Nice. Nike. Nike. Waduh, 40 ya, 40 ya. 40 juga Ustadz. 40. Iya. Caca tuh, Siap. Caca kalau orang dalam itu nggak dipanggil gitu. Iya, makanya. yang mana bagus, Nike atau Adidas? Kok enggak sih? Adidas. Cak. Gimana Bang? Gimana Ustaz? Nike, Ustaz Sugi. Kalau Aki yang santai enggak sih? itu Adidas, Akang Adidas. Kaki yang santang pakai sepatu juga kan? biasanya masih Akang Sendal dia, sendal. nyeker. Nggak pernah dia masa pakai sepatu, pakai sarung, sendal dia, Cak. Nyeker dia. Ya bentar lihat sisanya masih ada apa kagak ini. Ya Allah. Saya nggak usah Cak. Enggak, soalnya yang apa namanya? Iya sih, soalnya enggak mikir mau beli dari awal buat temen-temen gitu. Borosin buat diri sendiri aja gitu. Nanti aku jemput di airport Cak. Wih, maunya. Nanti sepatunya Bunda Rama saya tes dulu. Kalau nggak muat di kaki saya, berarti dibalikin aja. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki akan kemana ya teman-teman? Kalau saya pesan doang dari Jerman Cak. Kabel audio, kabel jack. Kabel apa Bang? Itu Enggak bercanda, mana ada. audio itu apa sih? Enggak ada. Tali rapia. Bercanda. Kalau enggak lakban, aku pesan lakban. Kalau ada yang naik ke sini congornya nggak bisa diatur, gua lakban aja gitu. Lakban merek Kubota. Iya bagus itu. Merek Kubota. Lakban merek Oten gitu ya Bang ya? Ya enggak juga lah. Jadi Caca itu bisa bahasa Jerman. Bisa. Coba bahasa Jerman sama Caca ya. Nggak bisa. Caca cuman bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nggak bisa Jerman tuh. Saya bisanya bahasa Jerman cuma Airi Bedih. Caca bisanya cuma Danke terus Guten Morgen. Berarti kalah sama ikan santang. Guten Tag. Bisa itu doang, Mbak. Ustadz, lain sisa nggak tahu Caca. Dulu waktu SMA kan ada pelajaran bahasa Jerman, tapi nggak nyantol ya. Selamat hari jadi Malaysia ya, tanggal 31 ulang tahun. Tapi gue heran loh di Jerman itu ya. Anak-anak kecil itu loh, udah bisa langsung bahasa Jerman. Iya. Heran saya. Pantes sana maju karena pandai bahasa Jerman anak-anaknya. Sama dengan di Jawa itu loh, apalagi di Randu Belatung itu loh, kecil-kecil itu loh. Kayak Ica, anak-anak yang gue latih murid-murid saya kan tuh Pak De, pada pintar bahasa Jawa. Gue aja yang bingung. Tapi semuanya nggak kelihatan ya live-nya ya.
Nggak kelihatan yang di Indo semuanya. Tapi kalau dari Jerman aman itu. Bisa. Iya kalau dari, tapi enggak juga sih Bang Andi, mungkin karena Caca pakai aplikasi Indonesia kali ya. Cak, coba kau ping WA aku, Cak. Aku udah lupa gue simpan nama lu siapa ya? Nah, aku kayaknya nggak bawa handphone deh untuk WA deh Bang Handi. Halusnya kata-katanya Bang Handi. Kemarin lu WA saya mana? Kemarin sempat WA. Nanti maksudnya handphonenya di rumah Bang Handi. Sepatu kayaknya ini Bang Handi. Enggak, saya enggak. Sepatu saya banyak, enggak. Serius kalau sepatu enggak mau. Sepatu saya Enggak, banyak maksudnya Bang Handi, maksudnya itu nomornya itu di handphone yang lain gitu loh. Nanti lah Caca pas pulang ke hotel lihat. Oh ya udah. Soalnya lagi keluar nanti. Makanya itu Pak De, orang tuh harus pintar berbahasa begitu. Gitu loh. Makanya itu kenapa Andi Selebes banyak disukai sama emak-emak. Ya karena saya orangnya kalau berbicara itu ibarat kata suara saya itu emas yang keluar gitu loh. Beliau ini kan bukan emak-emak nih Bang Handi. Ya ibu-ibu lah. Ibu-ibu arisan. Masih muda. Mbak Caca ini masih muda. Caca itu usianya itu waktu dia SD 7 tahun dia tuh waktu SD. Bener gak Caca? Semua juga Bang Andi kalau SD 7 tahun. Nah, berarti gua nggak salah dong. Betul Bang, betul. Bang Handi nggak salah. Iyalah. Betul itu. Beda sama Bunda Rama begitu. SD-nya Bunda Rama itu karena saking disayang gurunya gitu ya. Kelas 1 dia 7 tahun. Nggak boleh naik kelas karena sayang banget. Ini murid saya nggak boleh naik. Oh harus kelas 1 7 tahun gitu. Jadi pas selesai SD itu umurnya udah 21 tahun. Bunda Rama itu baru masih SD. Kodong. Kodong. Henry Oten. Halo brother. You speak English brother? Apa you make brother Henry? How are you? Kerennya Bang Handi. What do you want? Pade, tahu ayo nggak kehebatan Bang Handi Caca? Menguasai 20 bahasa. Masya Allah. Keren. Terakhir saya itu kursus di Burundi dulu. Saya 7 tahun di Burundi kursus bahasa roh. Makanya kalau ada Oten naik itu, biar nggak ngomong gitu, gue tahu maksudnya apa gitu, langsung gue jawab. Iya, betul. Bener nggak Bunda? Betul. Bener. Tapi memang banyak dia kuasai Bang Handi itu banyak. Pas saya jawab itu kan dia belum dulu di Zoom ya, bisa juga di TikTok saya praktekkan gitu. Langsung saya jawab. Kata dia. Belum bertanya pun dia tahu, langsung dijawab. Belum. Terus dia bilang, kok Bang Handi tahu yang saya ingin tanyakan langsung dijawab. Jangan salah, gue bisa bahasa roh. Kecil lu gitu loh. Membaca batin ya. Kalau ada Oten yang asal mau on cam aja gitu ya, asal on cam dia mau konsentrasi gitu ya, gue bisa hipnoterapi gitu. Dia bisa mengikuti apa kemauan saya, bisa gue suruh tidur, suruh bangun gitu. Bener itu. Saya mah kalau bener nggak pernah salah Cak, bener. Itu kopi dari tadi pagi Kang, bikin lagi aja itu. Kita keluar nanti ya. Bunda Rahma sepatu tadi nomor berapa Bunda Rahma? Nomor 40 Akang, 40. Enggak usah keluar dulu, masih ini di luar ini. Besok Akang mau katanya kirim dasi kupu-kupu Bunda. Oh dasi. Ya udah ngomong.
mau jadi resepsionis hotel, kasih dasi kupu-kupu. Oh ada tuh siapa Bobby Kolaka, oh bisa juga bahasa Burundi dia, Masya Allah. Pertanyaan ketiga, yang serius ini Bunda, pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga nih. Siapakah nama sahabat Nabi yang mengalahkan tentara Romawi sehingga daerah sana bisa merdeka? Siapa bisa jawab? Berat nggak ini pertanyaan? Kayak sepertinya sudah sering ini deh. Jawab teman-teman di bawah. Wih pintar tuh di bawah tuh. Siapa namanya ini? Mintul, ambil sepedanya ya. Jadi nanti kalau dekat rumah di kota Anda itu ada toko sepeda, itu yang jual namanya Koliong. Tanya aja Koliong. Kok aku mau kenapa ketawa sih? Pengaruh dada otin ini teman-teman. Jangan ketawa dulu Bunda. Jadi di kota Anda itu ada namanya Koliong jual sepeda gitu ya. Tanya aja, kok ada apa? Ayah, siang-siang kamu nanya-nanya ya. Ini belum waktu istirahat. Oh ya belum makan. Tar dulu kok. Sabar dulu kok. Ada apa? Saya disuruh Andi Selebes ngambil hadiah sepeda kok. Terus si Koko jawab, oh iya ambil. Andi Selebes itu yang punya toko. Itu ya. Pokoknya toko sepeda seluruh Indonesia. Sebut aja namanya Pak Desuki. Dijamin. Kau diusir. Tapi jawabannya bagus itu di bawah. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ya. Apa ya pertanyaannya Bunda ya? Di surah manakah? Di surah manakah di dalam Al-Quran itu? Bunda Rama nanti bacain ya Bunda ya. Perintah sholat Jumat. Cepat. Di surah mana? Ayat berapa? Perintah sholat Jumat. Ini serius ini kok gak ada yang jawab sih. Ayo. Kok gak ada yang jawab ya? Apa gak kedengeran suaraku ya? Keren. Itu pertamanya ya ayyuhallazina amanu. Itu agar Bunda ya. Al-Jumu'ah ayat 9 ya Bunda ya. Coba bacain Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ya, itu Jumu'ati fas'au ila zikrillah wajarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui perintah sholat. Jadi ada perintahnya. Tidak seperti yang itu.
Ini Tidak si ada. Mintahul ini salah. Itu sepedamu nggak jadi ya, karena kau salah bang ya. Kebakaran salah. Lanjut. Jadi kita tuh di Islam itu semua yang kita lakukan itu ada perintah dan Nabi mencontohkan gitu ya. Tidak ada kita itu melaksanakan sesuatu ibadah ya, pasti ada perintahnya. Tidak boleh membuat perintah atau membuat aturan sendiri, nggak boleh. Islam kayak gitu. Beda dengan tetangga kita gitu. Boleh mereka itu. Kalau ditanyakan, Sri Muda Rahman nanya, kamu ada di mana perintahnya pergi gereja hari Minggu? Kan nggak ada jawabannya. Paling jawabannya kan ya sahabat lah, hari Minggu lah, katanya macam-macam lah. Hari kebangkitan ke-7 katanya kan gitu. Tapi is oke lah ya. Jadi semua ada perintahnya kalau kita umat Islam itu nggak boleh buat aturan-aturan sendiri. Berikutnya, perintah di dalam Al-Quran itu berpuasa. Masa ini tiap nggak bisa jawab ini. Al-Baqarah ayat berapa ya? 3. Lupa. Apa? Ada yang tahu? Tahu. Al-Baqarah 108 dulu. 183. Caca ambil sepedanya di Jerman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan Orang-orang sebelum kamu. Masya Allah. Ambil sepatunya, Cak. Merek Kubota. Ini kok di YouTube Merek ada? Kubota. Apa itu merek Kubota itu? Ya, orang botak gambarnya. Oh, merek Kubota. Oh, jadi botak itu kayak Paulus gitu ya? Kubota, jangan menyebut gitu, Cak. Kubota itu merek ini, merek apa? Genset. Merek traktor juga ada. Alat berat. Ini kok di bawah nggak ada yang mau menjawab ya? Mana sih? Kenapa? Ini paling gampang nih. Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Nabi Siapa Ibrahim namanya? sama Nabi Isa. Ibrahim apa Nabi Ismail? Nabi Ibrahim lah, Bah. Bapaknya, Bah. Nah, ini siapa nih? OTN apa itu? Ya, bisa itu. Pinter. Jadi itu kisahnya memang agak menarik gitu ya. Waktu perjalanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu, perjalanannya dari suatu tempat menuju tempat yang lain kan. Waduh, kalau membaca itu, bagaimana bisa hidup di tengah padang gurun yang begitu kersang. Tapi berkat pertolongan Allah kan gitu, ada mata air dan seterusnya itu. Jadi baca itu teman-teman, pasti kamu menangis kalau membaca itu. Jadi kita di zaman sekarang ini diberi fasilitas yang ada gitu ya. Semua serba bisa sekarang. Dulu mana ada transportasi, dulu mana ada komunikasi kayak gini gitu. Tapi kenapa orang dulu lebih taat dibanding kita, coba? Kenapa? Karena kita ini sudah dikotori dengan hal-hal yang kita salah gunakan. Seperti HP, internet. Kalau positifnya ada, bisa pakai dakwah. Tapi negatifnya lu gak banyak. Udah ada kedengaran ajan kan, masih pegang HP. Itu HP ini sebenarnya itu iblis. Iblis itu. Kalau Anda Anda bisa mengendalikannya ya positif. Tapi kalau Anda dikendalikan ya itu dia.
Oke. Selanjutnya nih ya. Surah berapakah di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam diterangkan tidak disalib tapi diangkat ke sisi Allah, ke langit kedua? Di surah berapa? Cepetan. Di surah An-Nisa ayat 157 kayaknya itu, 157 sampai 158 kalau nggak salah, lupa Caca. Pintar Caca ini. Ambil sepatunya. Bener ini Pak Dak, dibawa dulu sedang kebanyakan megang tasbih gitu ya. Sekarang megang HP. Habis sholat kan bukannya diam dulu baca doa dan seterusnya, langsung bangun ambil HP kan gitu. An-Nisa 157. Ini tanya-tanya Oten itu harus disiapkan. Pertanyaan Oten kan juga harus dijawab tuntas begitu. Jam berapa sekarang ini? Udah jam 12 lewat ya? Ya dikit lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi lah. Jangan, nggak boleh buru-buru Bang. Habis sholat itu juga nggak boleh buru-buru gitu. Apalagi kalau mau sholat itu hilangkan dulu pikiran-pikiran yang membebani kerjaan gitu, nggak bisa khusyuk loh. Jadi makanya kalau baca surah itu yang kalau bisa itu ya, kalau sholat sendiri nih, kalau bisa yang dimengerti supaya bisa khusyuk gitu. Begitu juga imam, kalau bisa ya sholat berjamaah itu ya bacalah surah yang sering didengar oleh makmum supaya mereka ngerti maksudnya gitu. Itu kira-kira. Jangan sampai kepanjangan gitu. Makmum ini nggak ngerti. Terus ya adalah yang goyang-goyang kakinya, adalah seperti apa gitu, kepikiran sandalnya hilang, kepikiran dagangannya seperti apa, jadi banyak pikiran jadinya gitu. Jadi kalau bisa yang sering, yang mudah dimengerti oleh makmumnya gitu ya. Setuju nggak nih teman-teman nih? Ya, 7 kali 7 49. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 ya 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Oh mantap. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Harus khusyuk, jangan buru-buru. Santai gitu, nikmati, itu kan komunikasi. Kau menghadap komandanmu aja harus patuh, ya menghadap penciptamu kok buru-buru gitu, gak boleh buru-buru. Harus benar-benar konsentrasi, karena di dalamnya itu doa loh itu. Ya benar sahabat Bang Juma satu, kecuali sholat sendiri. Tapi usahakan juga sholat sendiri itu boleh panjang tapi ngerti maksudnya gitu loh. Kalau udah makmumnya udah banyak nenek-nenek, kakek-kakek, langsung makmumnya imamnya baca Yasin. Waduh. Kasihan di belakang. Bisa pingsan itu. Setuju nggak nih? Yo. Jadi maaf ya teman-teman, malam ini diskusinya kurang kondusif karena sebagian tidak bisa naik, hanya orang-orang tertentu yang bisa komunikasi.
seperti yang ada di Malaysia, Jerman. Tadi ada orang Burundi satu naik, gue nggak ngerti bahasanya. Pertanyaan selanjutnya, tapi percuma dikasih pertanyaan nggak ada yang respon. Bentar lagi juga aku off. 4 menit lagi ya Bang ya. Kita tutup aja room ini. Bentar lagi. 5 menit, 4 menit. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada antum-antum semua yang apa ini? Woi, apa itu? Nongol. Amin, Allahumma amin, Mbak Irlina. Syukran kasiran. Terima kasih kepada antum-antum semua yang menonton ya, maupun lagi kita ngobrol santai, tetap semangat menonton gitu ya. Mohon maaf diskusi malam ini tidak ada terhubung karena sesuatu hal. Semoga kedepannya bisa normal kembali. Bangsa ini tetap kita harus mencintai negara kita sendiri dan kita berdoa bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Itu sih pesan kita ya semuanya ya. Sekarang udah tank jam 1 di Makassar. Saya sekarang lagi di Makassar udah jam 1:01. Di Papua jam 2 lewat. Di Indonesia Tengah Barat jam 12. Itu sih teman-teman ya. Kalau nggak perlu nggak usah kemana-mana dulu. Jangan memperkeruh suasana. Lebih baik di rumah aja, salawatan, baca Quran, dengar ceramah, itu lebih bermanfaat lah ya. Malaysia jam 1 ya. Saudi jam 8, Malaysia jam 1. Jam 8 malam ya Saudi ya. Berarti baru selesai sholat Isya di sana ya. Iya, tidak ada live Pak Nanang tadi. Insya Allah besoklah normal ya. Kita berdoa saja semoga baik-baik ya. Sebagai umat Islam itu harus kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang ya demi untuk kepentingan bangsa ini. Saya rasa di balik ini semua ada hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya. Akan lebih baik ke depannya. Insya Allah. Lu on kan Cam? Ya udah kalau gitu yang ada di YouTube saya sudahi dulu ya. Terima kasih buat semuanya yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.